371 kekuatan Ye Senglong. Melihat pemandangan ini, Linger dan Luosi yang berada lebih dekat, mengubah ekspresi mereka secara drastis. Luosi, khususnya, sangat ketakutan hingga dia berteriak. Setelah Fang Yu menghilang dari tanah, keadaan di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Yan Yao berdiri dari tanah dan meletakkan tangan kanannya di dadanya. Setelah pertarungan tadi, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, terutama di dadanya, yang sangat sakit. Dia tahu tulang dadanya patah. Fang Yu ini, memang bukan seorang prajurit biasa. Tidak heran raja secara khusus menginginkannya menjadi bawahannya. Yan Yao berpikir dalam hati dengan tatapan terkejut di matanya. Tetapi ketika dia melihat lubang di tanah di depannya, Yan Yao menunjukkan senyuman dingin dan menyeramkan di wajahnya. Jadi bagaimana jika Anda kuat? Tidak mungkin siapapun yang menjadi incaran Raja Abadi bisa lolos. Apa yang terjadi pada Fang Yu? Pada saat ini, sebuah suara yang lembut dan naif muncul. Linger melangkah maju, wajahnya tegang, menatap Yan Yao. Dia mengepalkan tangannya erat-erat untuk menekan rasa takut di hatinya. Fang Yu telah menyelamatkannya sebelumnya, dan hari ini dia mengajaknya makan dan membeli pakaian. Di hati Linger, Fang Yu telah menjadi orang kedua setelah kakak perempuan sekaligus gurunya. Jadi, meskipun dia sangat ketakutan, Linger tetap berdiri. Melihat Linger berjalan keluar, wajah Luosi kehilangan warna. Jelas sekali bahwa Yan Yao bukanlah orang baik. Dia tidak akan membiarkan Linger pergi hanya karena dia masih anak-anak. Tetapi rasa takut membuat Luosi tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Pada saat ini, Yan Yao yang mendengar suara Linger, berbalik dan menatap Linger. Mata ketiga di dahinya berputar dengan liar. Seorang majikan di usia muda. Kau benar-benar beruntung memiliki bawahan lain. Yan Yao menyeringai dan berjalan menuju Linger. Linger, lari. Luosi tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Linger tidak mundur selangkah pun. Dia menatap Yan Yao yang mendekat dengan tatapan tegas dan hendak melepaskan energi sejatinya. Suara mendesing. Pada saat itu, suara hembusan angin terdengar di belakangnya. Sesosok tubuh melesat cepat di udara dan mendarat di depan Linger, menghalangi jalan Yan Yao. Pria ini tinggi dan kuat. Dia adalah Ye Senglong yang telah menyaksikan pertempuran dari belakang. Ye Senglong menatap Yan Yao di depannya, alisnya berkerut dan ekspresinya garang. Sudah cukup buruk bahwa dia membunuh orang-orang di kota secara terbuka, tetapi dia bahkan tidak membiarkan gadis-gadis kecil pergi. Dia benar-benar pemberani. Ye Senglong berkata dengan dingin. Yan Yao menatap Ye Senglong, masih tersenyum cerah, dan berkata, aku sangat beruntung hari ini. Selalu ada prajurit bodoh seperti itu yang datang ke pintuku. Saat dia berbicara, aura dingin terpancar dari tubuh Yan Yao. Ye Senglong mendengus dingin dan mundur selangkah. Linger berdiri di sana dengan linglung, menatap pria kekar di depannya. Luosi menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Senglong datang dan mereka diselamatkan. Saudari Luosi, kita perlu mundur sedikit untuk menghindari terluka karena kesalahan. Sebuah suara dingin terdengar di sampingnya. Luosi sangat familiar dengan suara ini, itu adalah suara Ye Sengsui. Setelah suara itu muncul, Luosi merasakan tubuhnya menjadi ringan. Suatu kekuatan lembut muncul di bawah tubuhnya, menyebabkan dia melayang dan perlahan terbang mundur. Luosi dapat melihat bahwa Linger juga sama, terbungkus dalam bola cahaya biru muda, terbang ke sisinya. Setelah beberapa saat, Luosi mendarat dengan lembut di tanah dan hampir tidak bisa berdiri diam. Kakak Luosi, kamu baik-baik saja. Ye Sengsui menatap Luosi dan bertanya dengan lembut. Luosi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Sengsui, terima kasih atas bantuanmu. Tidak apa-apa, Ye Sengsui berkata dengan tenang. Linger terjatuh ke tanah, tetapi matanya masih terfokus ke depan. Pada saat ini, Ye Senglong meraung marah, dan semburan cahaya putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Yan Yao menempelkan kedua tangannya dan melantunkan beberapa mantra. Bas! Tombak hitam pekat mengembun di udara di depannya. Yan Yao memegang tombak dan bergegas menuju Ye Senglong. Sengsui, saudaraku, bukankah lebih baik bagi kita untuk meminta bala bantuan? Wajah Luosi tampak tidak senang dan matanya khawatir. Sekarang Fang Yu telah menghilang dan hidup atau matinya tidak pasti, dan Ye Senglong terus bertarung dengan Yan Yao yang mengerikan. Situasinya tidak optimis. Ye Sengsui melirik Luosi dan berkata lembut, kakak Luosi, adikku mungkin jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara keras di kejauhan, dan tanah serta batu beterbangan di mana-mana. Yan Yao memegang tombak di tangannya dan menyerang Ye Senglong dengan panik. Mata Ye Senglong bersinar putih, dan dua bola energi merah muda mengembun di tinjunya. Dia menggunakan tinjunya untuk melawan tombak di tangan Yan Yao. Tombak tajam itu menyentuh tinju Ye Senglong yang ditingkatkan energinya, menyebabkan serangkaian suara teredam di udara. Ye Senglong pandai menyerang dan bertahan, Yan Yao sama sekali tidak bisa menyakitinya. Tetapi pada saat yang sama, karena Yan Yao dapat memprediksi setiap serangan Ye Senglong tidak mungkin bisa melukai Yan Yao. Dor, dor, dor. Kedua pria itu bertarung dari darat hingga udara, dan posisi bertarung terus berubah, tetapi tetap tidak ada pemenang.
Mata Ye Senglong bersinar terang dengan cahaya putih, dan dia penuh dengan semangat juang. Sejak kembali ke keluarga Ye, dia jarang bertarung seperti malam ini. Dia merasa hebat sekarang. Namun, Yan Yao yang sedang bertarung dengan Ye Senglong merasakan tekanan yang meningkat. Meskipun lawan di depannya jauh lebih lemah daripada Fang Yu tadi dalam hal kekuatan fisik dan kecepatan serangan. Tapi Ye Senglong cukup sulit untuk dihadapi. Selama pertarungan, jelas terasa bahwa efektivitas tempur Ye Senglong meningkat. Ketika prajurit biasa menyerang dengan sekuat tenaga, kekuatan fisik mereka akan terkuras perlahan-lahan, menyebabkan efektivitas tempur mereka pun menurun secara bertahap. Tapi Ye Senglong sebaliknya, semakin lama mereka bertarung, semakin kuat dia jadinya. Yan Yao perlahan-lahan merasa sedikit lelah. Dia terluka parah saat bertarung dengan Fang Yu. Saat ini, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya dan tidak dapat mengalahkan Ye Senglong di depannya. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan akan dirobohkan oleh Ye Senglong. Kita tidak bisa terus bertempur seperti ini. Orang-orang yang diinginkan raja sudah dihabisi, dan kita harus mengungsi dari sini sekarang. Sementara Yan Yao menghadapi serangan Ye Senglong, mata ketiga di dahinya mulai bergerak cepat. Dia mulai meramalkan cara melarikan diri. Dia ingin tahu cara melarikan diri mana yang tercepat dan paling efisien. Tak lama kemudian, mata kenabiannya melihat cara terbaik untuk melarikan diri. Ledakan. Tombak di tangan Yan Yao berubah menjadi bola energi sejati yang sangat kuat dan melesat maju. Ye Senglong menyilangkan lengannya di depan tubuhnya untuk menghalangi serangan itu. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu mendorong Ye Senglong dan Yan Yao ke dua arah masing-masing. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di tangan Yan Yao, dan sebuah jimat muncul. Dia memegang jimat itu dan membuat gerakan tangan. Menabrak. Fudi terbakar seketika, dan kabut hitam pekat muncul di saat yang bersamaan. Sosok Yan Yao sepenuhnya tenggelam dalam kabut hitam. Mau kabur. Ye Senglong mendarat di tanah, menendang kakinya ke belakang, dan tiba-tiba melompat, menyerbu ke arah kabut hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Panggilan. Sebelum Ye Senglong hendak mencapai kabut hitam itu tiba-tiba menyusut dari besar menjadi kecil, berubah menjadi bola hitam seukuran kepalan tangan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Setan Yan juga menghilang pada saat yang sama. Keadaan sekitar kembali sunyi lagi. Ye Senglong berdiri di sana, melihat sekeliling, dan memastikan bahwa Yan Yao telah pergi. Dia meninju udara di depannya karena jengkel. Ledakan. Kekuatan tinju itu meledak, dan terdengar suara teredam di udara. Aura di tubuh Ye Senglong berangsur-angsur mereda, dan cahaya di matanya juga meredup. Dia menoleh dan menatap Ye Sengsui di kejauhan dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Ye Sengsui mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit. Nafas iblis yang telah menghilang sepenuhnya. Dia berhasil melarikan diri dan tidak dapat dilacak. Setelah debu mereda, jantung Linger mulai berdetak kencang. Yan Yao lolos, bagaimana dengan Fang Yu? Wajahnya pucat, lalu dia mengangkat kepalanya, menatap Ye Sengsui, dan berkata, Fang Yu hilang. Bisakah kamu membantuku menemukan Fang Yu? Ye Sengsui menatap Linger dengan tatapan rumit di matanya. Dia tidak dapat membantu Linger menemukan Fang Yu karena dia tidak tahu kemana Fang Yu pergi. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Fang Yu tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Tuan Fang ditarik ke bawah tanah oleh sepasang tangan pucat. Pada saat ini, Luo Xi di samping berkata dengan suara gemetar. Tangan pucat, terjulur dari tanah. Ye Sengsui bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri, kata Luo Xi dengan rasa takut yang masih tersisa. Wajah Ye Sengsui menjadi serius saat dia mulai berpikir. Ye Senglong kembali ke depan, menatap Luo Xi, dan bertanya dengan khawatir, Sier, kamu baik-baik saja? Luo Xi menggigit bibir merahnya dan berkata, aku baik-baik saja, tapi Tuan Fang sudah pergi. Bab 372, Lawan Cakar Iblis. Ekspresi Ye Senglong membeku. Ye Sengsui melirik Ye Senglong dan berkata, aku akan pergi memeriksa lubang tempat Fang Yu menghilang. Setelah mengatakan itu, Ye Sengsui berjalan maju ke tempat Fang Yu diseret ke bawah tanah. Ada lubang gelap di sini. Saat melihat ke pintu masuk gua, yang terlihat hanya kegelapan total. Ye Senglong mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke dalam gua. Batu itu lenyap begitu saja ke dalam gua gelap tanpa suara apapun. Pintu masuk gua ini sangat dalam. Aku tidak tahu di mana letaknya, kata Ye Senglong. Ye Sengsui tidak mengatakan apa-apa, menutup mata indahnya, dan melafalkan beberapa mantra. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi, dengan cahaya biru muda di matanya. Teknik jantung es. Setelah berlatih teknik jantung es, Ye Sengsui melihat ke pintu masuk gua lagi. Tetap tidak ditemukan apapun. Kesadaran spiritualnya hanya dapat menyebar hingga sekitar 100 meter di bawah tanah. Semakin dalam, yang dapat dilihatnya hanyalah kehampaan. Sengsui, kamu sudah menggunakan Bing Xin Jue sekali hari ini. Kamu tidak bisa menggunakannya lagi. Hentikan sekarang juga, kata Ye Senglong sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa, aku akan mendeteksinya lagi. Ye Sengsui menjawab dengan lembut dan melihat sekeliling. Dia ingin melihat apakah Yan Yao telah meninggalkan petunjuk apapun.
Ye Senglong menatap Ye Sengsui dengan gugup, dan terus bergumam, hentikan, ini tidak bisa digunakan lagi. Setelah beberapa saat, Ye Sengsui akhirnya menutup matanya dan berhenti berlatih Bing Xin Jue. Luo Xi berdiri di samping dan bertanya dengan gugup, Sengsui, apakah kamu menemukan sesuatu? Ye Sengsui tampak serius, menggelengkan kepalanya, dan berkata, pintu masuk gua ini setidaknya beberapa ratus meter dalamnya, atau bahkan lebih dalam. Tidak peduli apakah aku menggunakan indera spiritualku atau teknik jantung es, aku tidak dapat melacaknya. Mendengar kata-kata Ye Sengsui, hati Luo Xi hancur total. Meskipun aku tidak melihat kematian Fang Yu dengan mataku sendiri, bagaimana manusia normal bisa bertahan hidup ketika ia terseret begitu dalam ke dalam bumi? Jika aku melompat ke lubang ini, bisakah aku menemukan Fang Yu? Pada saat ini, Linger bertanya. Dia berdiri di depan gua yang gelap, bersemangat untuk mencoba. Tidak, Luo Xi segera meraih tangan Linger, takut dia akan melangkah maju. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kita harus menghubungi asosiasi bela diri untuk meminta bantuan. Kata Ye Sengsui. Ye Senglong melirik Luo Xi, tanpa menggerakkan mulutnya, dan menggunakan energi sejatinya untuk mengirimkan suaranya kepada Ye Sengsui, bertanya, Sengsui, apakah kamu benar-benar berpikir Fang Yu masih hidup? Kuharap dia masih hidup. Ye Sengsui menjawab tanpa ekspresi, dia harus mengerti bahwa jika Fang Yu benar-benar menguasai kekuatan naga, demi aku, demi keluarga Ye kita. Oh, aku seharusnya menolongnya lebih awal. Dia tidak akan berakhir dalam situasi ini sekarang. Ye Senglong mengetuk dahinya dan berkata dengan kesal. Jauh di bawah tanah, kaki Fang Yu dicengkeram erat oleh sepasang tangan dan diseret dalam-dalam ke tanah. Dia tidak melawan karena dia ingin tahu kemana pihak lain akan menyeretnya. Dari kata-kata Yan Yao sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa Yan Yao termasuk dalam organisasi tertentu, dan pemimpin organisasi ini disebut raja tertinggi olehnya. Apa tujuan raja ini meminta Yan Yao untuk menggoda para prajurit agar meminum pil yang berisi serangga beracun? Selain itu, apa yang disebut mata ramalan di dahi Yan Yao juga membangkitkan minat besar Fang Yu. Fang Yu merasa sedikit gembira saat teringat bayangan hitam besar yang dilihatnya 2 hari lalu saat dia menjelajahi bawah tanah dengan indera spiritualnya. Lawan tampaknya sangat kuat. Jika saja dia bisa bertemu dengannya, Fang Yu dengan senang hati akan bertarung dengannya, berusaha membuatnya berkeringat, bahkan berdarah. Tepat saat Fang Yu masuk lebih dalam ke bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat, ke gua terdalam di bawah tanah. Gua itu sangat gelap. Di bagian terdalam gua, ada bayangan hitam besar yang melingkar. Cakar setan, kendalikan dulu orang ini, buat dia kehilangan kemampuan berpikir sepenuhnya, baru bawa dia kepadaku. Jernih. Ledakan. Fang Yu merasakan kakinya mengendur, lalu dia memasuki suatu tempat yang tidak dikenalnya. Ada dinding batu hitam pekat di hadapanku, tanpa jejak cahaya sedikit pun, dan tampak seperti sarang. Fang Yu menduga saat ini dia berada setidaknya 2 atau 3.000 meter di bawah tanah. Lingkungan sekitarnya sangat tenang. Fang Yu hanya bisa mendengar napasnya sendiri. Apa maksudmu membawaku ke sini? Di mana cakar-cakar itu? Di mana raja tertinggi? Kata Fang Yu sambil melihat sekeliling. Meskipun penglihatannya bagus, dalam situasi ini dia tidak dapat melihat apapun tanpa menggunakan sihir. Apakah kau ingin mencekikku sampai mati di sini? Kau membuat perhitungan yang salah. Fang Yu melanjutkan. Di ruang yang gelap dan sesak ini, kata-kata Fang Yu langsung bergema kuat. Jika tidak ada yang keluar, aku akan pergi, kata Fang Yu, dan hendak berbalik. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan di depannya. Tepatnya, ada 16 lampu terang, dengan 2 lampu membentuk satu baris. Jelas sekali, ini adalah cahaya yang berasal dari pupil 8 makhluk sejenis. Yah, tampaknya raja kita masih cukup berhati-hati. Aku sangat senang tanpa alasan. Fang Yu berbalik. Pada saat ini, suara napas dapat terdengar di seluruh sarang. Suara napas ini cukup menakutkan. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, dan bola cahaya putih mengembun di jari telunjuknya, langsung menerangi seluruh sarang. Visi Fang Yu segera menjadi jelas. Tidak seperti yang dia duga, yang ada di depannya bukanlah 8 makhluk, melainkan hanya 4. Terlebih lagi, Fang Yu sangat akrab dengan keempat makhluk ini. Itulah yang disebut binatang suci dari kultus Wushen yang dia temui di lembah abadi yang runtuh. Tubuh bagian depannya adalah serigala, dan tubuh bagian belakangnya adalah ular piton. Ular piton serigala. Namun, keempat monster yang mengelilingi Fang Yu saat ini jauh lebih kecil daripada yang ada di lembah abadi yang jatuh, mungkin kurang dari setengah ukurannya. Saat lampu di tangan Fang Yu menyala, 4 serigala piton raksasa bergegas mendekat. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu kali ini. Fang Yu menunjukkan senyum dingin di wajahnya, dan energi keemasan terpancar dari tubuhnya. Serigala piton raksasa berkaki 4, 2 di antaranya menggunakan kepala serigala untuk menyerang Fang Yu. 2 lainnya menggunakan tubuh ular piton mereka, merentangkan tubuh mereka dalam jarak yang jauh, dan mengayunkannya ke arah Fang Yu.
Aura Fang Yu meledak, tubuhnya bergerak secepat kilat, dan dia dengan mudah menghindari serangan keempat serigala piton raksasa. Dalam sekejap, ia melesat ke kepala salah satu serigala piton raksasa, mengangkat kaki kanannya, dan melangkah turun. Ledakan. Seluruh kepala serigala langsung dihancurkan oleh Fang Yu. Mengaum. Kepala ular piton di bagian belakang membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan marah. Tubuh ular pitonnya bangkit dan berbalik untuk menggigit Fang Yu dengan ganas. Fang Yu berdiri di udara, menghadapi kepala ular piton yang mendekat, tangan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia meninju. Ledakan. Sebelum kepala ular piton itu menyentuh Fang Yu, ia langsung diledakkan oleh kekuatan tinju yang dahsyat. Hanya dalam 2 atau 3 detik, Fang Yu membunuh salah satu serigala piton raksasa. Kemudian, Fang Yu berdiri lagi. Ledakan, 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 ledakan suara meletus di sarang itu, dan dinding-dinding batu di sekelilingnya bergetar hebat. Setelah belasan detik, semua suara menghilang dan segalanya kembali sunyi. Keempat serigala piton raksasa dibunuh oleh Fang Yu. Tubuh mereka jatuh ke tanah, dengan kepala depan dan belakang mereka hancur. Oh, membosankan. Fang Yu menghela napas dan berkata. Bagian terdalam bumi. Raja, orang ini. Apapun yang terjadi, orang ini harus tetap tinggal. Jika dia tidak mau menjadi salah satu dari kita, biarkan dia menjadi mayat dan biarkan aku melahapnya. Raja Abadi tampak sedikit marah dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, cakar iblis tidak berani berkata lebih banyak lagi. Fang Yu berdiri di tanah sarang dan menatap kakinya. Jika sekarang dia benar-benar melepaskan indera spiritualnya, bisakah dia menangkap bayangan hitam besar itu lagi? Ketika memikirkan ini, Fang Yu telah sepenuhnya melepaskan indera spiritualnya, yang menyusup ke dalam tanah. Kesadaran spiritual menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, kesadaran itu menembus hampir 1000 meter di bawah permukaan. Tetapi Fang Yu saat itu hanya bisa melihat kegelapan, dan yang dapat dilihatnya hanyalah tanah. Targetnya terlalu besar, kedalamannya bisa mencapai puluhan ribu meter di bawah tanah, dan lebarnya sulit diperkirakan. Saat kesadaran spiritualnya menyebar dengan cepat, Fang Yu segera menyadari hal ini. Tepat saat dia hendak menarik kembali kesadarannya, sepasang tangan pucat muncul dari tanah dan menggenggam erat kaki Fang Yu. Lagi, Fang Yu sedikit mengernyit. Pada saat ini, 2 tangan serupa terentang dari dinding batu di kedua sisi. Kedua tangan itu terulur hingga meraih lengan Fang Yu. Dengan cara ini, semua anggota tubuh Fang Yu terkendali. Kemudian, sebuah tangan terjulur keluar dari tanah lagi, bangkit ke atas, meraih leher Fang Yu, dan mencekik leher Fang Yu. Bab 373 Kaulah yang aku cari. Kekuatan yang terkandung dalam kelima tangan ini sangat kuat. Mereka mencengkeram anggota tubuh Fang Yu seperti rantai yang paling kuat. Fang Yu berusaha menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi dipegang erat oleh keempat tangannya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Itu kekuatan yang cukup bagus, kata Fang Yu. Bergabunglah dengan kami, atau mati dengan menyakitkan dan jadilah santapan kami. Pilihlah jalanmu. Pada saat ini, suara agak serak terdengar di sarang. Kau terus memintaku untuk bergabung denganmu tanpa memberitahukan identitasmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Bergabunglah saja dengan kami dan Anda akan tahu segalanya. Baiklah, kalau begitu bagaimana aku bisa bergabung dengan mereka? Makan serangga? Tanya Fang Yu. Ya, begitu pihak lain selesai berbicara, sebuah lubang hitam kecil muncul di telapak tangan yang menjepit leher Fang Yu, dan seekor serangga beracun merangkak keluar dan merangkak ke tubuh Fang Yu. Ia ingin mengebor langsung ke kulit Fang Yu, tetapi gagal. Lalu ia merangkak ke arah telinga Fang Yu, mencoba mengebornya. Percayalah, bergabung dengan kami adalah pilihan terbaik. Di bawah kepemimpinan Raja, kalian bisa mendapatkan semua yang kalian inginkan. Suara serak itu melanjutkan. Tidak, aku tidak ingin berdiam di dalam kegelapan bawah tanah sepanjang waktu, kata Fang Yu. Jangan khawatir, dalam waktu dekat, kita semua akan meninggalkan dunia bawah tanah dan kembali ke permukaan. Saat itu, kita akan menjadi raja di permukaan, kata pihak lain dengan gembira. Kembali ke tanah. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata ini. Pada saat ini, serangga beracun itu telah merangkak ke telinga Fang Yu dan hendak mengebornya. Pada saat ini, seluruh tubuh Fang Yu dipenuhi dengan cahaya keemasan. Mendesis. Dalam sekejap, serangga beracun itu menguap menjadi gumpalan asap putih. Sepertinya kau ingin memilih jalan kedua, lalu mati, kata pihak lainnya dengan dingin. Sambil berbicara, tangan yang mencubit leher Fang Yu mulai mengerahkan kekuatan. Di bawah kekuatan cengkeraman yang luar biasa ini, belum lagi tulang leher manusia, bahkan baja kemungkinan besar akan hancur. Namun Fang Yu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan ekspresi tenang dan bahkan senyum sinis. Bagaimana ini mungkin? Cakar iblis dalam kegelapan itu terkejut dan meningkatkan kekuatan tangan yang mencubit leher Fang Yu hingga ke titik ekstrim. Namun meski begitu, Fang Yu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Tidak ada trik lagi. Selamat tinggal. Fang Yu mengangkat sudut mulutnya dan melangkah maju.
Retakan. Keempat lengannya yang mencengkeram erat anggota tubuh Fang Yu tidak mampu menahan kekuatan dahsyat Fang Yu dan hancur berkeping-keping. Fang Yu mengulurkan tangannya lagi dan mematahkan lengan yang menjepit lehernya. Cakar iblis dalam kegelapan, jantungku berdebar kencang. Situasi saat ini telah melampaui harapannya. Ia selalu yakin bahwa kekuatan yang terkandung di masing-masing tangannya telah mencapai batasnya. Tidak ada manusia di bumi yang memiliki kekuatan yang dapat mengalahkannya. Tetapi situasi saat ini membuatnya tercengang. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa tubuh dan kekuatan manusia bisa sekuat itu. Mudah sekali melumpuhkan kelima tangannya. Hati iblis menjadi hancur. Namun Raja Abadi tidak memberinya instruksi apapun. Dengan kata lain, dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Dia hanya bisa menghadapi Fang Yu dengan gigih. Setelah kelima lengannya patah, Fang Yu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu telah menyeretku ke sini, mengapa kamu masih bersembunyi? Setidaknya kamu harus bertemu denganku, kan?" Begitu Fang Yu selesai berbicara, beberapa lengan terentang dari tanah lagi. Lengannya bergerak sangat cepat, dan sebuah lubang hitam terbuka di telapak tangannya. Berbagai senjata tajam muncul darinya dan menusuk berbagai bagian tubuh Fang Yu yang mematikan. Ekspresi wajah Fang Yu kosong, dan semburan energi sejati tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Tangan ini hancur berkeping-keping dalam sekejap. "Karena kamu tidak keluar, aku akan mengambil inisiatif untuk mencarimu," kata Fang Yu dingin, melepaskan kekuatan kesadaran spiritualnya. Hanya dalam 2 detik, dia mengunci posisi lawan. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan meledakkan bola energi sejati ke arah depan. Ledakan. Dinding batu di lokasi itu retak akibat ledakan. Fang Yu menghindar dan menyerbu ke depan. Dalam kesadaran spiritualnya, dia dapat melihat sosok yang menyerupai laba-laba di depannya. Bagian tengahnya adalah badan, dan pada badan tersebut terdapat tangan dengan ukuran yang berbeda-beda. Beberapa tangan itu ditancapkan ke tanah, sementara yang lainnya melayang di udara. Lokasinya telah ditemukan. Menghadapi Fang Yu yang menyerbu ke arahnya, Demon Claw panik dan segera mengulurkan lebih dari selusin tangan. Di antara mereka, beberapa tangan memegang senjata tajam dan menusuk Fang Yu, sementara tangan lainnya melantunkan mantra sihir. Gelombang aura mengerikan menyebar, dan lubang hitam muncul di telapak beberapa tangan, memuntahkan energi yang sangat kuat. Ledakan. Fang Yu terkena beberapa energi, yang menimbulkan suara tumpul. Sarang itu tampak runtuh, dan batu-batu di atasnya mulai berjatuhan dan hancur. Di bawah serangan tingkat ini, Fang Yu tetap tidak terpengaruh. Dia bergegas maju dan tiba di depan cakar iblis. Sungguh membuang-buang waktu jika aku tidak melihat raja yang kusebutkan setelah sekian lama. Fang Yu berkata dingin, sambil mengepalkan tangan kanannya. Bas! Tinju Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, nafas suci terpancar. Merasakan nafas ini, cakar iblis itu menjerit. Dia bahkan mengabaikan instruksi Raja Abadi, dia hanya ingin melarikan diri. Sebagai makhluk bawah tanah, rasa takutnya terhadap kekuatan ilahi datang dari kedalaman jiwanya. Lari, atau kau akan mati. Sebagai salah satu anggota Immortals, Demon Claw tidak pernah menyangka kalau suatu hari dirinya akan begitu takut dengan kematian. Sementara iblis itu panik, tangan kanan Fang Yu sudah melayangkan pukulan. Tinju itu menyapu udara, bahkan ruang pun tidak mampu menahan tekanan, menyebabkan ledakan-ledakan. Setan itu tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Dia tidak bisa lari. Naluri untuk bertahan hidup membuat semua tangan di tubuh iblis bersatu, membungkus tubuh iblis untuk membentuk perisai pertahanan alami. Tinju Fang Yu menghantam perisai pelindung yang dibentuk oleh lengan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Hampir dalam sekejap, lengan yang saling tumpang tindih ini patah. Tubuh cakar iblis yang dilindungi di tengahnya langsung dimusnahkan oleh kekuatan suci, dan bahkan tidak sempat berteriak. Di depan Fang Yu ada dinding batu, dan di belakang dinding batu itu ada tanah tak berujung. Namun, kekuatan pukulan Fang Yu langsung menghancurkan dinding batu dan meledakkan lorong besar di tanah di belakangnya. Seluruh bagian bawah tanah tampak berguncang, kerikil dan debu beterbangan di mana-mana. Sarang tempat Fang Yu berada akan runtuh. Fang Yu berdiri di sana, tanpa ekspresi. Apakah ada orang lain yang datang? Tetapi saat ini, selain dari reruntuhan yang berjatuhan, tidak ada pergerakan lain di sekitarnya. Dalam situasi ini, tidak akan ada makhluk hidup lain yang muncul. Fang Yu merasa sedikit menyesal karena tidak bertemu dengan yang disebut Raja Tertinggi. Tetapi dia tidak mempunyai pilihan lain saat itu dan hanya bisa meninggalkan bawah tanah. Fang Yu bergerak dan cepat bangkit di sepanjang lubang tempat ia terjatuh sebelumnya. Di tanah, Ye Sengsui dan kelompoknya, yang hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Apa yang terjadi? Mengapa gempa bumi tiba-tiba terjadi? Wajah Ye Senglong sedikit berubah. Ye Sengsui mengerutkan kening, tiba-tiba menyadari sesuatu, berbalik dan melihat pintu masuk gua tidak jauh dari sana. Sengsui, apa sebenarnya? Tanya Ye Senglong. Seseorang sedang datang, tepat di pintu masuk gua. Ye Sengsui berkata dengan ekspresi serius. Seseorang datang. Wajah Ye Senglong sedikit berubah.
Beberapa detik kemudian, dia juga merasakan napas yang berbeda, tepat di bawah tanah di depannya. Sekitar 5 detik kemudian, sebuah sosok muncul dari gua dan berdiri tegak di tanah. Itu Fang Yu. Ketika Linger melihat Fang Yu, dia tertegun sejenak, lalu dia bereaksi, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, dan dia berlari ke arah Fang Yu. Fang Yu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, aku hanya jalan-jalan di bawah tanah saja, kata Fang Yu. Luo Xi tersadar dan melangkah maju dengan cepat. Tuan Fang, saya senang Anda baik-baik saja. Kami baru saja akan menghubungi asosiasi bela diri untuk mencari keberadaan Anda. Luo Xi berkata dengan heran. Fang Yu tidak berbicara, tetapi menatap saudara-saudari Ye di depannya. Ye Senglong dan Ye Sengsui juga menatap Fang Yu. Tidak ada satupun bekas luka di tubuhmu. Ye Senglong menatap Fang Yu dengan sedikit keheranan di matanya. Dia tidak menyangka Fang Yu yang terseret jauh ke dalam tanah, bisa kembali ke permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Awalnya dia mengira Fang Yu dalam bahaya besar. Tepat saat Ye Senglong berpikir, Ye Sengsui berjalan menuju Fang Yu dan berhenti di depan Fang Yu. Itulah orang yang aku cari. Ye Sengsui mengangkat kepalanya sedikit, menatap Fang Yu, matanya yang indah menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata. Di dalam gua terdalam di bawah tanah, bayangan hitam besar meraung. Di depannya, berdiri sesosok tubuh yang gemetar, dialah iblis Yan yang lolos dari tanah. Apapun cara yang kita gunakan, berapapun biayanya, kita harus menyingkirkan orang ini. Kalau tidak, kekuatan yang dimilikinya akan menjadi hambatan terbesar bagi kita para dewa untuk kembali ke tanah. Kata Raja Dewa dengan marah. Bab 374 Sang Pencari. Fang Yu menatap Ye Sengsui di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Kamu, Ye Sengsui melirik orang-orang di kedua sisi dan berkata, bisakah saya berbicara dengan Tuan Fang sendirian? Luo Xi merasa sedikit tidak nyaman, namun tetap mengangguk, meraih tangan Linger dan berjalan ke samping. Ye Sengsui memandang Ye Senglong yang masih berdiri di samping. Ye Senglong akhirnya bereaksi dan bertanya, aku ingin pergi juga. Ya, Ye Sengsui menjawab dengan tegas. Tapi, baiklah. Ye Senglong menatap Fang Yu dengan sedikit khawatir, lalu berbalik dan pergi. Hanya Ye Sengsui dan Fang Yu yang tersisa. Katakan saja padaku apa yang terjadi, kata Fang Yu dengan tenang. Ye Sengsui berjalan ke sisi Fang Yu, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berbisik, Tuan Fang, Anda mengendalikan kekuatan naga, bukan? Mendengar ini, mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia berbalik untuk melihat Ye Sengsui. Senyum tipis muncul di wajah halus Ye Sengsui. Reaksi Anda memberitahu saya bahwa ini adalah kebenaran. Benar sekali, lalu kenapa? Tanya Fang Yu. Ye Sengsui sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan bagaimana cara mengungkapkannya. Setelah beberapa saat, alisnya mengendur dan dia berkata dengan lembut, Tuan Fang, apakah Anda bersedia membantu saya? Aku tidak mengenalmu, mengapa aku harus membantumu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Ye Sengsui tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kamu benar, kalau begitu, kita bisa membuat kesepakatan. Apapun yang Anda minta, keluarga Ye akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Sedangkan untuk keluarga Ye, yang kami butuhkan hanyalah Tuan Fang untuk menunjukkan kekuatan naga Anda sehingga kami bisa. Sebelum Ye Sengsui bisa menyelesaikan kata-katanya, ponsel di saku celana Fang Yu bergetar. Telepon itu dari Liu Lianxia. Fang Yu, kakak perempuan Linger dan aku sudah kembali ke apartemen. Di mana kau dan Linger? Tanya Liu Lianxia. Saya baru saja selesai makan malam dan sedang berjalan-jalan di luar, jawab Fang Yu. Kakak perempuan Linger sangat ingin bertemu Linger, sebaiknya kamu segera membawanya kembali. Kata Liu Lianxia. Baiklah. Fang Yu melirik Ye Sengsui dan menutup telepon. Tuan Fang, Ye Sengsui ingin melanjutkan berbicara. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Mengenai transaksi yang kau sebutkan, sebenarnya aku tidak begitu tertarik karena tidak ada yang kuinginkan. Setelah mengatakan itu, Fang Yu melangkah maju. Ye Sengsui tidak mencoba membujuk Fang Yu untuk tetap tinggal, tetapi hanya melihatnya pergi dengan tenang. Fang Yu berdiri di depan Linger dan berkata kepada Linger, kakak perempuanmu ada di sini, ayo kembali. Kakak senior ada di sini. Linger melompat dengan gembira, berlari ke arah Fang Yu dalam 2 atau 3 langkah, menoleh ke Luo Xi dan berkata, kakak Luo Xi, aku kembali dulu. Baiklah, sampai jumpa lain waktu. Luo Xi menunjukkan senyum manis dan melambaikan tangan lembut ke arah Linger. Luo Xi menatap Fang Yu lagi, namun tidak menyangka bahwa Fang Yu sudah berbalik dan pergi. Wah, kayu yang bagus. Tapi kelihatannya lebih menarik kalau begini. Luo Xi menatap punggung Fang Yu yang menjauh, matanya yang indah merenungkan apa yang sedang dipikirkannya. Di sisi lain, Ye Senglong melihat Fang Yu pergi dan segera berjalan kembali ke Ye Sengsui. Bagaimana? Tanya Ye Senglong. Ye Sengsui menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Percakapan antara keduanya begitu singkat sehingga Ye Senglong tahu kemungkinan besar itu akan berakhir dengan kegagalan. Anak ini benar-benar sombong. Aku benar-benar ingin memberinya pelajaran. Ye Senglong berkata dengan marah.
Kakak, umurmu sudah hampir 30 tahun, mengapa kamu tidak bisa bersikap lebih dewasa? Kata Ye Sengshui sambil mengerutkan kening. Ye Senglong tercekat oleh ini dan wajahnya memerah. Dia berkata, aku tidak kekanak-kanakan. Aku hanya tidak menyukai Fang Yu. Lagi pula, perasaanmu hanya bertahan sesaat. Tidak pasti apakah orang ini benar-benar memiliki kekuatan naga. Menurutku, kau hanya berhayal. Naga-naga itu menghilang dari dunia puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan seseorang yang memiliki kekuatan naga? Jika Anda bisa menemukannya hanya dengan menghadiri pesta koktail, maka itu tidak ada gunanya. Keluarga Ye kami telah mencarinya selama beberapa generasi, bagaimana kami bisa menemukannya dengan mudah? Ye Senglong mengoceh tiada henti, namun sorot mata indah Ye Sengshui tampak sangat tegas. Dia mempercayai perasaannya, meski hanya sesaat. Fang Yu benar-benar memiliki kekuatan naga suci. Fang Yu, itu dia, orang yang selama ini dicari keluarga Ye. Fang Yu membawa Linger kembali ke apartemen. Begitu membuka pintu, aku melihat Liu Lianxia dan Jiang Ruolan sedang duduk di sofa. Jiang Ruolan memegang segelas air matang dan meminumnya perlahan. Kakak senior, Linger sangat gembira dan berlari ke Jiang Ruolan dan memeluknya. Jiang Ruolan merasa lega melihat Linger aman dan sehat. Dia memeluk Linger dan tersenyum lega. Tetapi ketika dia melihat Fang Yu masuk, Jiang Ruolan tampak bingung. Kakak senior, nama asli Dao Tian adalah Fang Yu. Ini adalah wajah aslinya. Apa yang kamu lihat sebelumnya adalah penampilannya yang menyamar. Linger menjelaskan. Fang Yu. Jiang Ruolan merasa sepertinya dia pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Menatap Fang Yu di depannya, mata Jiang Ruolan penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa wajah asli Dao Tian yang kuat itu begitu muda, tampak berusia kurang dari 20 tahun, dan dia dan Linger tampak seperti sepasang saudara kandung ketika berjalan bersama. Kakak senior, di mana guru? Mengapa dia tidak ikut denganmu? Linger tiba-tiba menyadari hal ini dan mendongak serta bertanya. Tuan, terluka sedikit, jadi saya mengirimnya ke rumah sakit untuk dirawat. Jawab Jiang Ruolan. Apakah lukanya serius? Tanya Linger dengan ekspresi berubah. Jangan khawatir, ini bukan cedera serius. Dia seharusnya bisa pulih setelah beberapa hari pemulihan, kata Jiang Ruolan sambil membelai rambut Linger. Fang Yu berjalan ke sofa dan duduk di sebelah Liu Lianxia. Liu Lianxia melirik Fang Yu dan bertanya, kenapa kamu bisa kembali ke Nandu secepat ini? Butuh waktu setidaknya 3 jam untuk naik kereta cepat. Kau tidak akan mengerti sekalipun aku memberitahumu, kata Fang Yu. Kamu, lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu untuk saat ini. Aku akan menghapus riasanku. Sungguh tidak nyaman memiliki wajah jelek seperti ini sepanjang hari. Liu Lianxia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Jiang Ruolan menatap Fang Yu di depannya, matanya masih dipenuhi keterkejutan. Setan bertopeng yang telah membuat semua prajurit yang hadir ketakutan dapat diatasi dengan mudah oleh Fang Yu. Selama proses ini, setan bahkan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terlalu kuat, tetapi orang yang kuat seperti itu masih sangat muda dan tinggal di sebuah apartemen di kota yang ramai. Ini tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran seorang pria kuat di benak Jiang Ruolan. Seorang pria kuat seperti Fang Yu seharusnya tinggal di pegunungan yang dalam dan hutan tua, dengan rambut dan janggut putih, dan penampilan yang abadi. Dia tidak akan muncul di dunia dengan mudah, tetapi begitu dia muncul, dia akan menimbulkan sensasi di dunia. Apakah ada yang ingin kau tanyakan? Fang Yu menatap Jiang Ruolan dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Jiang Ruolan segera meninggalkan tempat itu, tidak berani menatap Fang Yu lagi. Setelah mengetahui kekuatan Fang Yu, dia tidak berani lagi memperlakukan Fang Yu dengan santai seperti sebelumnya. Orang yang kuat pada level ini seharusnya dihormati kemanapun ia pergi. Apakah terjadi sesuatu di pegunungan api setelah aku pergi? Fang Yu bertanya, sambil bersandar di sofa. Petik 2. Tidak terjadi apa-apa. Beberapa prajurit bahkan mencoba memanjat gunung berapi itu dan menemukan bahwa tekanan yang awalnya ada di sekitar gunung berapi itu telah menghilang. Setelah menemukan ini, mereka mengira bahwa warisan di gunung berapi itu telah diambil, lalu mereka pergi. Kata Jiang Ruolan. Ya, Fang Yu mengangguk sambil sedikit mengernyit. Dia memikirkan seseorang. Chen Luo. Sebelum Fang Yu memasuki dunia kecil Taoist Wuji, Chen Luo bertarung dengan iblis untuk memperebutkan kesempatan memasuki dunia kecil tersebut. Pada saat Fang Yu meninggalkan dunia kecil dan keluar untuk melawan iblis, Chen Luo telah menghilang. Melarikan diri. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Fang Yu sangat tertarik pada Chen Luo. Ada aura aneh tentangnya. Sulit untuk menjelaskan apa yang aneh tentang hal itu, tetapi ada keanehan yang tidak dapat dijelaskan namun jelas. Di puncak gunung berapi ke-7, saat bertarung dengan Chen Luo, Fang Yu ingin mengeluarkan semua kartu truf Chen Luo untuk melihat kartu apa yang dimilikinya. Namun dalam pertarungan itu, selain dari 2 cincin dan kekuatan mayat hidup, Chen Luo tidak menampilkan banyak sihir atau keterampilan tubuh yang dapat membuktikan identitasnya.
Kemudian, ketika Chen Luo bertarung dengan pria bertopeng itu, Fang Yu juga menonton dengan tenang, tetapi dia tetap tidak menemukan banyak hal. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa Chen Luo tidak semudah kelihatannya. Kekuatan sejatinya jauh melampaui master bela diri rata-rata dan mendekati tingkatan orang suci bela diri. Bab 375 Chen Luo yang kejam. Huai Bei, keluarga Chen. Ketika Chen Luo kembali ke rumah keluarga Chen, ia bertemu ayahnya, Chen Nansheng, kepala keluarga Chen. Luoer, kamu kembali. Chen Nansheng berkata dengan heran, bagaimana ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Nansheng memperhatikan bahwa wajah Chen Luo sedikit pucat, dan pakaiannya robek dan berlumuran darah. Wajah Chen Nansheng langsung berubah, dan dia bertanya dengan gugup, Luoer, kamu baik-baik saja? Chen Luo memancarkan aura dingin dan menjawab, saya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Chen Luo ingin berbalik dan pergi. Pada saat ini, ibunya, Lu Wanrong, juga datang dari belakang dan juga memperhatikan luka-luka Chen Luo. Luoer, Lu Wanrong melangkah maju dengan wajah pucat. Setelah melihat luka di tubuh Chen Luo, mata Lu Wanrong memerah dan dia berkata, Luoer, siapa yang menyakitimu seperti ini? Ayo kita pergi ke rumah sakit dan menyembuhkan lukanya. Sebelum Lu Wanrong bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan hawa dingin keluar dari tubuh Chen Luo. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki Lu Wanrong dan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Lu Wanrong menggigil dan menatap Chen Luo di depannya dengan wajah pucat. Pada saat ini, wajah Chen Luo tampak dingin, dan kulitnya agak gelap. Dia memancarkan aura menyeramkan di sekujur tubuhnya. Sebagai manusia biasa, Lu Wanrong tidak tahan dengan nafas seperti itu. Dia gemetar sesaat dan hampir jatuh ke tanah. Chen Nansheng melangkah maju, memeluk Lu Wanrong, dan berkata dengan ekspresi tidak senang, Luoer. Apa yang kamu lakukan? Chen Luo melirik Chen Nansheng dan berkata dengan dingin, minggir. Tatapan mata pembunuhnya membuat jantung Chen Nansheng berdebar kencang dan kakinya lemas. Jika wajahnya tidak berubah, Chen Nansheng bahkan akan berpikir bahwa orang di depannya bukanlah putranya, Chen Luo. Aku akan mengatakannya lagi, minggirlah. Suara Chen Luo menjadi sedikit lebih berat. Chen Nansheng gemetar seluruh tubuhnya, dan mundur 2 langkah sambil memegangi Lu Wanrong, untuk memberi jalan. Chen Luo bahkan tidak melihat pasangan itu dan berjalan lurus ke depan. Chen Nansheng dan Lu Wanrong menatap kepergian Chen Luo. Lu Wanrong tidak menangis sampai Chen Luo menghilang dari pandangannya. Dia menoleh ke arah Chen Nansheng dan berseru, Luoer tidak seperti ini sebelumnya. Ini bukan Luoer. Wajah Chen Nansheng tampak sangat jelek. Dia juga merasa bahwa seiring bertambahnya usia, Chen Luo menjadi semakin tidak dikenalnya. Terutama setelah Chen Luo kembali dari perjalanan ke daerah gurun barat terakhir kali, perasaan aneh ini menjadi lebih jelas. Baik aura di tubuhnya maupun nada suaranya menjadi berbeda. Meskipun Chen Luo tampak sedikit dingin di masa lalu, setidaknya dia tetap menjaga rasa hormat terhadap pasangan itu. Tetapi dalam 2 pertemuan terakhir, Chen Luo terlihat sangat dingin, bahkan sedikit seperti musuh. Nanseng, mengapa Luoer kita menjadi seperti ini? Lu Wanrong bertanya dengan sedih. Kekuatan Chen Luo memang semakin kuat dan kuat, bahkan melampaui semua prajurit dalam keluarga. Secara logika, sebagai orang tua, mereka seharusnya senang. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah putranya sendiri. Lu Wanrong merasa patah hati karena putranya sendiri seperti orang asing baginya. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka Chen Luo kembali ke keadaan biasa-biasa saja sebelum berusia 15 tahun. Setidaknya saat itu, Chen Luo masih seperti anak normal, tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Sehat. Tepat saat Lu Wanrong menangis, Pak Tua Chen berjalan keluar dari halaman sebelah dan mendesah panjang. Dia perlahan berjalan ke arah Chen Nansheng dan istrinya dan berkata, Chen Luo sudah kembali. Bagaimana keadaannya? Saya melihat pakaiannya robek dan berlumuran darah, dan sekilas saya tahu bahwa dia menderita banyak luka. Jadi kami mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepadanya, tetapi kami tidak menyangka bahwa dia akan. Wajah Chen Nansheng tampak muram dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu banyak terluka? Sepertinya perjalanan ke Gunung Api tidak mulus. Bahkan jika keadaan tidak berjalan baik, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada kita, kan? Kita adalah orang tuanya. Chen Nansheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan mata merah. Tuan Tua Chen memandang Chen Nansheng, ragu-ragu apakah akan mengatakan yang sebenarnya kepada Chen Nansheng dan istrinya. Chen Luo yang asli meninggal pada usia 15 tahun. Chen Luo yang sekarang dirasuki oleh makhluk yang kuat, itulah sebabnya dia begitu acuh tak acuh terhadap mereka. Masalah ini telah disembunyikan dari Chen Nansheng dan istrinya selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah diungkapkan selama periode ini. Jika mereka membicarakannya sekarang, Chen Nansheng dan istrinya mungkin tidak akan sanggup menanggung pukulannya, terutama Lu Wanrong. Dia sangat mencintai kedua putranya. Jika dia diberi tahu bahwa Chen Luo yang asli sudah mati, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang gila. Setelah memikirkannya sejenak, Tuan Chen menyimpan kata-katanya di dalam hatinya dan tidak mengatakannya keras-keras.
Chen Luo sedang dalam masa sulit akhir-akhir ini dan suasana hatinya sedang buruk. Jangan memancingnya, kata Tuan Tua Chen dengan suara yang dalam. Memprovokasinya. Apakah ini bisa disebut memprovokasi? Kami hanya peduli padanya, aku. Chen Nansheng membantah dengan wajah muram. Baiklah, karena Chen Luo tidak suka dengan perhatianmu padanya, maka sebaiknya kau berhenti melakukan ini. Tuan Tua Chen berkata dengan nada lebih berat. Chen Nansheng menutup mulutnya dan berhenti berbicara, wajahnya terlihat sangat jelek. Lu Wanrong terus menyeka air matanya. Tuan Chen merasa sangat tidak nyaman ketika melihat mereka seperti ini. Namun Tuan Chen tidak berdaya. Chen Luo yang asli sudah mati. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Sekarang ada seorang pria kuat yang tinggal di rumah Chen Luo, dan dia telah menjadikan Chen Luo sebagai orang berbakat nomor satu di Huaibei, yang telah sangat meningkatkan status keluarga Chen. Ini adalah hal yang hebat bagi keluarga Chen. Terutama sekarang setelah keluarga Zheng runtuh, keluarga Chen punya peluang besar untuk naik ke puncak. Dalam situasi ini, Chen Luo tidak boleh tersinggung. Jika tidak, mengingat kepribadian pihak lain, akan normal baginya untuk meninggalkan keluarga Chen secara langsung. Jika Chen Luo meninggalkan keluarga Chen akan jatuh ke dasar sejak saat itu. Ini adalah situasi yang benar-benar tidak ingin dilihat oleh Tuan Chen. Kalian berdua sebaiknya kembali ke kamar dan beristirahat. Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah mengatakan ini, Tuan Chen berbalik dan pergi, sambil bersandar pada kruknya. Di lantai 3, kamar Chen Luo. Sialan, sialan. Mata Chen Luo merah dan semburan energi hitam terpancar dari tubuhnya. Setelah mengalami kegagalan di gunung berapi, kemarahan di dalam hatinya tumbuh semakin kuat, hampir sampai pada titik di mana ia tidak bisa lagi menahannya. Baru saja, dia bertemu Chen Nansheng dan istrinya di halaman, dan dia bahkan ingin membunuh pasangan itu. Kalau saja dia masih punya kewarasan, dia pasti sudah melakukannya. Kemarahan yang menumpuk di dadanya membuat Chen Luo merasa sangat tidak nyaman. Begitu dia menutup matanya, dia akan teringat pada pria bertopeng dan Daotian sialan itu. Warisan Taois Wuji yang selama ini dicarinya, hilang begitu saja. Ini kesempatannya, kesempatan untuk dia, yang terlahir kembali. Sebagai orang yang terlahir kembali, Chen Luo percaya bahwa keberuntungannya jauh lebih kuat daripada siapapun di dunia. Namun, hal semacam ini telah terjadi 2 kali berturut-turut hanya dalam beberapa bulan. Pembuluh darah spiritual di Gunung Baichuan dan Taois Wuji di Gunung Lian. Mereka semua dibawa pergi. 2 orang yang mengambil kesempatannya bernama Fang Yu dan Dao Tian. Kedua orang ini telah meninggalkan bekas di hati Chen Luo. Dia harus membunuh kedua orang ini dan mengambil kembali kesempatan yang seharusnya menjadi miliknya. Biarkan keberuntungannya kembali seperti semula. Permusuhan terus meningkat, mata Chen Luo merah, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia ingin membunuh seseorang. Hanya pembunuhan yang dapat meredakan amarah dalam hatinya. Chen Luo tahu betul bahwa ini bukan keadaan normal. Dulu, sekalipun dia marah, dia tidak akan kehilangan akal. Tetapi sejak dia mendapatkan topeng mayat hidup dan memakainya, Chen Luo tidak bisa lagi mengendalikan kekerasannya. Inilah efek samping yang ditimbulkan oleh Undead Mask. Di kehidupan sebelumnya, siapapun yang memperoleh topeng orang mati tidak akan bisa lepas dari serangan baliknya. Chen Luo tahu bahwa jika dia tidak dapat menahan serangan balasan ini, dia akan segera menjadi boneka yang haus darah. Kamu harus tenang. Kamu harus tenang. Chen Luo menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memaksa dirinya menahan amarah di dadanya. Setelah lebih dari 10 detik, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Aku tidak bisa tinggal di keluarga Chen untuk saat ini, dan lebih baik tidak menemui siapapun. Aku harus mencari tempat untuk mundur dan menerobos ke tahap Nas Chen Soul terlebih dahulu. Setelah aku mencapai tahap Nas Chen Soul, aku akan bisa mengendalikan Undead Mask dengan lebih baik. Setelah itu, aku akan mengambil kembali cincin Kongling, dan membalas dendam pada Fang Yu dan Dao Tian. Saat Chen Luo tengah berpikir, wajah hantu yang terbentuk dari udara hitam perlahan muncul di belakangnya, memperlihatkan senyuman yang menakutkan. Bab 376 Profesor Fang Yu. Liu Lianxia menghapus riasannya dan keluar dari kamar mandi. Ketika Jiang Ruolan melihat kecantikan Liu Lianxia, dia tertegun sejenak. Begitu cantik. Bagaimana bisa ada wanita secantik itu? Awalnya dia cukup percaya diri dengan penampilannya, tetapi dibandingkan dengan Liu Lianxia di depannya, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Liu Lianxia berjalan mendekati Fang Yu dan mengulurkan tangannya. Untuk apa? Tanya Fang Yu sambil sedikit mengernyit. Kau pasti punya banyak barang bagus di tanganmu setelah keluar dari gunung berapi, kan? Aku sudah berjalan jauh denganmu, dan meskipun aku belum memberikan kontribusi apapun, aku sudah bekerja keras. Menurut etika dunia seni bela diri, setidaknya kau harus memberiku sesuatu, kan? Kata Liu Lianxia dengan jujur. Aku datang ke sini sendirian, jadi apa susahnya? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, maksudmu kau tidak akan memberiku apapun? Liu Lianxia bertanya dengan mata terbelalak. Tentu saja, jawab Fang Yu. Baiklah, aku akan kembali ke Istana Frost besok. Aku akan memberi tahu tuanku bahwa dia menindasku.
Aku mengatakan kepadanya bahwa aku mendapatkan banyak hal baik, tetapi aku tidak mau membaginya dengannya. Kata Liu Lianxia dengan marah, sambil duduk di sofa. Terserah apa katamu, Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Melihat Fang Yu seperti ini, Liu Lianxia menjadi gila. Fang Yu bagaikan batu keras yang tidak dapat ditembus oleh perlawanan apapun. Ia dapat membuat orang marah sampai mati. Tetapi orang ini sangat kuat dan dia sama sekali bukan tandingannya. Tuan Fang, saya harus pergi sekarang. Jiang Ruolan berdiri dan berkata, "Oh, tidak menginap di sini satu malam saja?" Tanya Fang Yu. Jiang Ruolan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saat ini, guru sendirian di rumah sakit dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Saya harus kembali." "Baiklah kalau begitu," kata Fang Yu. Linger melirik Fang Yu dengan agak enggan, tetapi tatapan matanya segera berubah tegas. Sang guru terluka dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, jadi tentu saja dia harus kembali. "Fang Yu, lain kali aku akan ikut bermain denganmu." Linger berkata dengan nada manis dan polos. "Linger, mulai sekarang kamu harus memanggil Fang Yu Tuan Fang. Atau saudara Fang Yu, jangan bersikap tidak sopan." Jiang Ruolan menepuk kepala Linger dengan lembut dan mengingatkannya. "Oh." Linger menyentuh kepalanya, cemberut, dan menjawab dengan kesal. "Tidak apa-apa, panggil saja aku Fang Yu," kata Fang Yu. "Lihat, kakak senior," Fang Yu bilang tidak apa-apa. Linger mendongak dan berkata. Jiang Ruolan melirik Fang Yu dan melihat bahwa Fang Yu memang tidak berniat menyalahkannya. "Baiklah, ayo kita pergi dan berpamitan dengan Suster Lianxia," kata Jiang Ruolan sambil menggendong Linger. Linger melambaikan tangan pada Liu Lianxia dan berkata, "Saudari Lianxia, selamat tinggal." Liu Lianxia tentu saja menyukai Linger, peri kecil yang lucu. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, lain kali kita bertemu, kakak akan mentraktirku permen manisan." Oke, aku paling suka makan manisan Hao," kata Linger bersemangat. Liu Lianxia berdiri, membuka pintu, dan pergi bersama Jiang Ruolan dan Linger. Sekitar 1 menit kemudian, Liu Lianxia kembali ke rumah, temperamennya segar. Dia perlahan berjalan menuju Fang Yu, mata rubahnya berbinar dan pipinya sedikit memerah. Dia duduk dekat Fang Yu, dan wangi harum terpancar dari tubuhnya. "Fang Yu, apa yang kau dapatkan di Gunung Api? Bahkan jika kau tidak ingin memberikannya padaku, tolong ceritakan padaku tentang hal itu sehingga aku dapat memperluas wawasanku." Liu Lianxia membuka bibir merahnya sedikit dan berkata dengan nada genit. Liu Lianxia, yang cantik alami, tak tertandingi daya tariknya saat ia dengan sengaja menggunakan pesonanya. Fang Yu menoleh dan menatap Liu Lianxia. Saat ini, wajah Liu Lianxia sangat dekat dengannya, mungkin kurang dari 10 cm. Jantung Liu Lianxia berdebar kencang, tetapi dia tetap tenang dan tersenyum menggoda. "Apakah kau benar-benar ingin tahu?" tanya Fang Yu. "Yah, aku benar-benar penasaran." Liu Lianxia berpura-pura genit dan berbicara dengan suara lembut. "Saat menggunakan teknik pesona untuk merayu lawan, ada prasyarat penting, yaitu kamu harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi orang yang sedang dipesona." Fang Yu tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Liu Lianxia mengerutkan kening dan hendak berbicara. Tetapi kemudian, ekspresinya berubah. Orang yang duduk di depannya bukan lagi Fang Yu, melainkan seorang pria kekar dengan penampilan yang sangat jelek. Pria kekar ini menyeringai dengan air liur menetes dari sudut mulutnya, sungguh menjijikkan. Tapi Liu Lianxia sangat dekat dengannya. Siapa itu? Wajah Liu Lianxia berubah drastis dan dia ingin mundur. Tetapi pada saat ini, dia merasakan suatu kekuatan besar yang menahan seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana bisa? Jantung Liu Lianxia berdebar kencang. "Cantiknya, aku akan menjagamu dengan baik." Lelaki kekar berwajah berminyak itu tertawa dan bergerak mendekati Liu Lianxia. "Lepaskan aku." Liu Lianxia menjadi pucat dan berteriak. Tetapi, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu kekuatan besar itu. Wajah lelaki kekar itu semakin dekat dan dekat, hampir menyentuhnya. Tidak, mata Liu Lianxia memerah, air mata mengalir dari sudut matanya, dan dia berteriak putus asa. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa pusing dan pemandangan di depannya menjadi kabur. Bagaimana rasanya? Pada saat ini, Liu Lianxia mendengar suara yang dikenalnya. Liu Lianxia menoleh dan melihat Fang Yu duduk di sofa di seberangnya, menyilangkan kaki dan menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Petik 2. Liu Lianxia masih meneteskan air mata di wajahnya dan tampak bingung. Dia menoleh dan lelaki kekar itu pun hilang, begitu pula kekuatan besar yang mengikatnya pun ikut hilang. "Ilusi, sederhananya, aku membuat diriku bermimpi, mungkin mimpi buruk," kata Fang Yu sambil tersenyum. Melihat senyum di wajah Fang Yu, Liu Lianxia perlahan-lahan memahami alasan kejadian itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah, lalu dari merah menjadi biru. Memikirkan pemandangan menjijikkan itu dan keputusasaannya sendiri, Liu Lianxia merasa malu dan kesal, dan dia berharap bisa menggigit Fang Yu sampai mati. "Fang Yu, tunggu. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam." Liu Lianxia berdiri, menghentakkan kakinya dengan keras, dengan air mata di matanya, dan kembali ke kamarnya.
Fang Yu menatap Liu Lianxia dengan senyum di wajahnya. Liu Lianxia akhir-akhir ini semakin berani, dan sudah waktunya memberinya pelajaran. Keesokan paginya, Fang Yu menerima telepon saat sedang jogging. Telepon itu dari Guo Gang dari Departemen Sumber Daya Manusia Universitas Nandu. Tuan Fang, apakah Anda ada waktu sore ini? Tanya Guo Gang. Bukankah kelasku minggu depan? Tanya Fang Yu. Begini, semua perguruan tinggi di Universitas Nandu telah memulai perkuliahan. Di awal setiap semester, setiap perguruan tinggi akan mengadakan rapat pengajaran untuk menetapkan tujuan pengajaran. Mereka yang bergelar Profesor Madya atau lebih tinggi diwajibkan untuk hadir. Tuan Fang, Anda adalah profesor tamu, dan menurut peraturan, Anda juga harus menghadiri rapat tersebut, kata Guo Gang. Rapat, seharusnya aku tidak perlu pergi, kan? Fang Yu berkata sambil mengerutkan kening. Baiklah, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, lebih baik kamu pergi saja. Karena kamu adalah profesor tamu yang baru direkrut, kamu tetap harus datang dan memberitahu semua orang tentang dirimu. Ada juga banyak informasi pengajaran yang relevan, seperti jadwal kuliahmu, yang hanya bisa kamu dapatkan dengan menghadiri rapat, kata Guo Gang. Sekarang setelah saya setuju menjadi profesor tamu, saya benar-benar harus menanggapinya dengan serius. Baiklah, berapa? Tanya Fang Yu. Pukul 10.30 pagi, di ruang konferensi A di lantai 6 gedung perkantoran. Jawab Guo Gang. Baiklah, aku akan ikut. Setelah berkata demikian, Fang Yu menutup telepon. Pukul 10.20 pagi, Fang Yu tiba di lantai 6 gedung perkantoran Universitas Nandu. Sudah banyak orang yang duduk di meja panjang di ruang konferensi. Orang-orang ini semuanya adalah Profesor Madya atau lebih tinggi di Fakultas Seni. Kebanyakan profesor berusia 56 tahun, dan yang termuda di antara Profesor Madya berusia sedikitnya 40 tahun. Oleh karena itu, begitu Fang Yu masuk ke ruang rapat, dia langsung menarik perhatian semua orang. Dilihat dari sisi manapun, Fang Yu lebih mirip pelajar. Dia terlalu muda. Para mahasiswa, kita akan mengadakan rapat nanti. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian mencari seorang profesor? Tanya seorang profesor berambut abu-abu. Aku di sini untuk menghadiri rapat, kata Fang Yu, lalu duduk di kursi acak di sebelah meja konferensi. Menghadiri rapat. Sejak kapan kita mengizinkan siswa untuk hadir dalam rapat pengajaran di sekolah seni? Seorang profesor lainnya mengerutkan kening. Para profesor lainnya juga memandang Fang Yu dengan kebingungan di wajah mereka. Pada saat ini, di luar ruang rapat, Guo Gang bergegas masuk. Halo, para profesor. Saya Guo Gang, Wakil Direktur Departemen Personalia. Maaf mengganggu sebentar. Saya ingin memperkenalkan diri kepada Anda. Ini Fang Yu, profesor tamu yang baru direkrut untuk sekolah sastra. Dia adalah mahasiswa yang memperoleh nilai sempurna dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Guo Gang memperkenalkan diri. Profesor tamu. Semua profesor yang hadir memandang Fang Yu dengan heran. Anak muda seperti itu benar-benar menjadi profesor tamu dengan gelar yang sama seperti mereka. Bab 377 dia memenuhi syarat. Ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Semua profesor Fakultas Seni memandang Fang Yu dengan penuh perhatian. Fang Yu adalah peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, meraih nilai penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua mata pelajaran. Banyak profesor yang hadir mengetahui tentang ini, tetapi mereka tetap tidak berpikir bahwa Fang Yu memenuhi syarat untuk posisi profesor tamu. Menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi hanya berarti bahwa Fang Yu adalah kandidat yang unggul dan dia tak tertandingi dalam aspek ujian. Tetapi posisi profesor membutuhkan bakat nyata dan prestasi akademis di luar buku teks. Bagaimanapun juga, secara rasional, seorang kandidat ujian masuk perguruan tinggi tidak memenuhi syarat untuk menjadi profesor tamu. Di sisi kiri meja konferensi dekat kursi, duduk seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih. Setelah menatap Fang Yu selama beberapa detik, dia menoleh ke arah Guo Gang dan mengerutkan kening, mengapa sekolah sastra tidak memberitahu kita terlebih dahulu tentang perekrutan profesor tamu yang begitu muda. Melihat lelaki tua itu mulai menyerang, wajah Guo Gang sedikit berubah dan jantungnya berdebar kencang. Orang tua ini adalah profesor paling senior di sekolah seni dan juga wakil dekan sekolah seni, Luo Jinian. Perkataannya sangat berbobot. Perintah untuk mempekerjakan Fang Yu sebagai profesor tamu dikeluarkan langsung oleh sekolah dan memang tidak disetujui oleh sekolah seni. Sekarang Luo Jinian mengajukan pertanyaan, Guo Gang tidak yakin bagaimana menjawabnya. Wakil Menteri Guo, saya ingin tahu apa yang terjadi. Luo Jinian menatap Guo Gang dan bertanya dengan suara yang dalam. Para profesor lain yang hadir tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka juga penuh keraguan. Semua sarjana merasa bangga, terutama saat mereka menjadi profesor di universitas bergengsi. Masing-masing dari mereka sangat dihormati dan memiliki tingkat akademis yang sangat tinggi. Sekarang, seorang pemuda yang tampaknya berusia kurang dari 20 tahun tiba-tiba muncul dan memiliki jabatan yang setara dengan mereka, hal ini membuat mereka sangat tidak senang.
Setelah berpikir sejenak, Guo Gang berkata dengan hormat dan hati-hati, Profesor Luo, penunjukan Fang Yu sebagai profesor tamu di sekolah seni merupakan perintah langsung dari sekolah. Karena keterbatasan waktu, kami tidak memberi tahu Anda di sekolah seni. Namun, Dekan Wang mengetahui masalah ini, dan dia tidak mengajukan keberatan apapun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guo Gang, Luo Jinian mengerutkan kening lebih dalam. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Sekolah seni mempekerjakan profesor tamu tanpa persetujuan sebagian besar profesor di sekolah. Apakah sekolah menganggap pendapat orang tua seperti kita tidak penting? Tanya Luo Jinian. Ekspresi para profesor lain yang hadir juga menjadi semakin tidak bersahabat. Suasana menjadi semakin hikmat. Guo Gang mengeluh dalam hatinya. Seperti apa yang dikatakan di luar, para profesor di Fakultas Ilmu Budaya memang paling konservatif dan sulit dihadapi. Tak heran jika pejabat sekolah itu tidak mau berurusan dengan sekolah seni. Bicaralah dengan baik. Kita tidak ada kelas hari ini, jadi kita punya banyak waktu. Luo Jinian mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Guo Gang untuk duduk. Menghadapi agresivitas Luo Jinian, keringat muncul di dahi Guo Gang. Bagaimana dia menjelaskannya? Sederhananya, ini adalah perintah dari atas. Kalau dia beneran duduk dan ngomong, pasti dia bakalan terdiam di hadapan sekumpulan profesor yang jago berdebat itu. Tidak apa-apa untuk dikritik. Yang paling menakutkan adalah jika Anda secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung seorang profesor, Anda akan mendapat masalah besar. Jika ada profesor yang menulis artikel panjang yang mengkritiknya selama evaluasi fakultas tahunan, dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Ada preseden untuk sesuatu yang serupa. Kalau tidak, fakultas seni tidak akan begitu menakutkan. Guo Gang berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu apakah harus duduk atau berdiri, merasa sangat malu. Pada saat ini, dia melirik Fang Yu. Fang Yu bersandar di kursinya, tampak santai, dan menatapnya dengan penuh minat. Bergantung pada, apakah Fang Yu salah mengenalinya? Dia kan tokoh inti dalam perkara ini, kenapa dia malah ikut bersenang-senang? Wakil Menteri Guo, apakah Anda berencana untuk tidak menjelaskannya kepada kami? Apakah Anda hanya akan memaksa seorang profesor tamu ke sini? Luo Jinian melirik Fang Yu dan berkata. Guo Gang menyeka keringat di dahinya dengan tangannya dan memaksakan senyum, Profesor Luo, sekolah kami benar-benar menghormati setiap perguruan tinggi dan setiap profesor. Namun, keputusan ini memang sangat istimewa, dan prosesnya agak tergesa-gesa, jadi kami tidak punya waktu untuk mengumpulkan pendapat para profesor. Tidak ada gunanya mengatakan ini, dan aku tidak ingin mendengarnya. Luo Jinian melambaikan tangannya dan menyela Guo Gang. Wajah Guo Gang menjadi pucat. Dalam situasi ini, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hehe, maaf, sepertinya aku yang terakhir. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan kacamata berbingkai hitam dan rambut disisir rapi masuk dari luar ruang pertemuan. Dengan senyum ramah di wajahnya, dia menatap Guo Gang dan kemudian Luo Jinian. Wakil Menteri Guo, Anda masih punya urusan. Silakan kembali dulu. Kami juga sedang mempersiapkan pertemuan di sini. Lelaki tua itu berjalan mendekati Guo Gang, menepuk bahunya, dan berkata. Orang tua ini adalah dekan sekolah seni, Wang Yangshi. Presiden Wang, Anda sudah di sini. Baiklah, saya pergi dulu. Guo Gang menghela napas lega seolah-olah dia telah diampuni, dan melarikan diri dari ruang rapat. Dekan Wang, kami masih menunggu Wakil Menteri Guo menjawab pertanyaan kami. Mengapa dia malah diusir begitu saja? Luo Jinian mengerutkan kening. Wang Yangshi tertawa, berjalan ke arah Luo Jinian, dan berkata, Luo tua, aku tahu kamu tidak senang. Namun, aku setuju untuk mempekerjakan Fang Yu sebagai profesor tamu di sekolah sastra kita. Aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal dalam rapat nanti. Luo Jinian berhenti berbicara. Wang Yangshi melangkah ke ujung meja konferensi, menatap Fang Yu yang duduk di ujung, dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, kita harus menyambut rekan baru kita, peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi, Fang Yu. Setelah mengatakan ini, Wang Yangshi memimpin tepuk tangan. Tetapi sebagian besar profesor tidak bersemangat dan tepuk tangan pun minim. Fang Yu tidak peduli dan hanya tersenyum pada Wang Yangshi. Wang Yangshi duduk dan mulai memimpin rapat. Isi pertemuan tersebut adalah tentang pengaturan dan tujuan kerja pengajaran. Fang Yu tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena dia hanya seorang profesor tamu, dia tidak mengajar banyak mata kuliah seperti profesor penuh waktu lainnya. Sekitar 1 jam kemudian, Wang Yangshi selesai menyampaikan isi utama pertemuan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda alasan mempekerjakan Fang Yu sebagai profesor tamu. Wang Yangshi mengeluarkan tas arsip dari tas kerja yang dibawanya, lalu mengeluarkan selembar kertas putih dari tas arsip tersebut. Ini adalah kertas ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Wang Yangshi berkata, dan meletakkannya di meja Luo Jinian. Luo tua, lihatlah, kertas ujian masuk perguruan tinggi. Setelah mendengar kata-kata Wang Yangshi, para profesor yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi ada penghinaan di mata mereka. Bagi pelajar selevel mereka, soal-soal ujian masuk perguruan tinggi hanyalah permainan anak-anak.
Baik kedalaman maupun keluasannya sangat sempit dan tidak memiliki nilai referensi sama sekali. Din, kurasa tidak. Luo Jinian mengambil kertas ujian, mengerutkan kening, dan berkata tanpa melihatnya. Kamu bisa selesaikan membaca kertas ujian terlebih dahulu, baru kemudian ungkapkan pikiranmu, kata Wang Yangshi sambil tersenyum. Luo Jinian tidak punya pilihan selain mengangguk, mengambil kertas ujian masuk perguruan tinggi Fang Yu dan mulai membacanya. Seluruh ruang konferensi hening. Semua profesor mengamati reaksi Luo Jinian. Luo Jinian membuka kertas ujian Fang Yu dan melihat halaman pertama terlebih dahulu, yang semuanya berisi tentang isi ujian. Dia mengerutkan kening dan langsung membalik halaman ke halaman kedua. Isi dari sisi ini adalah soal bacaan. Melihat ini, wajah Luo Jinian sedikit berubah dan alisnya mengernyit lebih dalam. Lalu dia membuka halaman terakhir yang berisi isi karangan itu. Luo Jinian melihat komposisi itu dan ekspresinya berangsur-angsur berubah. Setelah melihat baris kata terakhir, Luo Jinian menoleh ke arah Fang Yu yang duduk di ujung, dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun dapat menulis artikel seperti itu. Tingkat komposisi ini dapat dikatakan jauh melampaui penulis manapun di Tiongkok saat ini. Pilihan kata dan kalimat, termasuk penggunaan teks, sempurna. Topik komposisi bersifat tetap dan memiliki tingkat panduan tertentu. Namun artikel ini memperluas topik komposisi ke tingkat lain. Kedalaman pemikiran dan pengalaman yang ditunjukkan dalam artikel tersebut memperlihatkan kedalaman pemikiran dan pengalaman seorang lelaki tua yang telah menjalani sebagian besar hidupnya, mengalami banyak hal, dan memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Kalau dilihat dari isi artikelnya saja, tak akan ada yang menyangka kalau penulisnya ternyata adalah seorang calon peserta ujian masuk perguruan tinggi. Artikel semacam itu tidak akan pernah muncul dalam kertas ujian masuk perguruan tinggi. Lao Luo, bagaimana kabarnya? Tanya Wang Yangshi. Luo Jinian memandang Fang Yu, lalu melihat komposisinya, dan merasa terkejut. Bukan hanya komposisinya, tetapi juga tulisan tangan di kertas ujiannya sangat indah. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam kaligrafi. Efek ini dapat dicapai dengan menulis menggunakan pulpen. Jika Anda menggunakan pulpen, tinta, kertas, dan batu tulis. Bab 378, Ordo Terselubung. Ini, bisakah kita yakin kalau itu dia? Luo Jinian menatap Wang Yangshi dan bertanya dengan ragu. Masalah ini telah berulang kali dikonfirmasi. Dalam lingkungan yang ketat seperti ujian masuk perguruan tinggi, tidak ada yang namanya menyontek dalam ujian, kata Wang Yangshi. Luo Jinian mengangguk, meletakkan kertas ujian kembali ke meja konferensi, dan berkata, sekarang saya setuju dengan keputusan sekolah. Fang Yu memenuhi syarat untuk menjadi profesor tamu. Mendengar kata-kata Luo Jinian, wajah profesor lain yang hadir berubah. Betapa ajaibnya kertas ujian ini sehingga bahkan Luo Jinian, seorang profesor tua yang kaku dan ketat, yakin akan hal itu. Luo Jinian mengambil kertas ujian lagi dan menyerahkannya kepada profesor di sebelahnya untuk diamati. Profesor di sebelahnya juga tampak terkejut setelah membaca dan menulis, lalu menyerahkannya kepada orang berikutnya. Tak lama kemudian, semua profesor di meja konferensi memeriksa kertas ujian bahasa Mandarin Fang Yu. Melihat Fang Yu lagi, mata semua orang berubah. Tatapan tajam dan penghinaan samar awalnya berubah menjadi keterkejutan. Jika artikel itu ditulis oleh Fang Yu sendiri, maka ia memang memenuhi syarat untuk menjadi profesor tamu. Artikelnya ditulis dengan sangat baik. Begitu baiknya sehingga banyak profesor merasa malu dan berpikir bahwa mereka telah menyia-nyiakan bertahun-tahun belajar. Saya khawatir sebagian besar dari mereka tidak dapat menulis artikel seperti itu. Sekarang, semua orang mengerti keputusan sekolah, kan? Kata Wang Yangshi sambil tersenyum. Para profesor tetap diam, dan banyak dari mereka mengangguk. Tapi dekan, kita juga harus mempertimbangkan para mahasiswa. Fang Yu masih sangat muda. Jika dia naik panggung untuk memberikan ceramah, apakah para mahasiswa akan berpikir bahwa sekolah seni kita terlalu sembrono? Seorang profesor madya mengajukan keberatan. Ini bukan masalah. Selama kamu memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata, usia bukanlah hal yang penting. Wang Yangshi melambaikan tangannya dan berkata, karena dekan telah mengatakan demikian, para profesor tentu saja tidak berkeberatan. Pertemuan itu berakhir dengan cepat. Ketika pertemuan selesai, Fang Yu mendapat jadwal kelas. Dari jadwalnya, Fang Yu dapat melihat bahwa kelasnya dijadwalkan setiap Rabu sore, dan mata kuliah pilihannya disebut sastra dan menulis. Ketika Fang Yu hendak meninggalkan ruang rapat, Wang Yangshi menepuk pundaknya dan memintanya untuk tinggal. Keduanya berjalan ke balkon di koridor. Fang Yu, mengapa kamu tidak memilih untuk kuliah? Meskipun tingkat pendidikanmu mungkin di luar jangkauan mahasiswa, 4 tahun kuliah bukan hanya tentang belajar. Ada banyak pengalaman berharga lainnya yang akan memengaruhi hidupmu. Sangat disayangkan jika tidak kuliah. Wang Yangshi menatap Fang Yu dan berkata, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku lupa mendaftar, dan saat aku menyadarinya waktu sudah lewat, jadi aku memutuskan untuk tidak belajar, kata Fang Yu enteng.
Lupa menjadi sukarelawan. Ekspresi Wang Yangshi membeku. Awalnya dia mengira Fang Yu memiliki beberapa ide yang jauh ke depan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa alasan tidak kuliahnya ternyata begitu tidak masuk akal. Ahem, dengan kemampuanmu, kau bisa mengulang 1 tahun dan tetap mendapat nilai bagus tahun depan. Masuk Universitas Peking tidak akan jadi masalah. Wang Yangshi berkata sambil terbatuk kering. Sebelum Fang Yu sempat berbicara, Wang Yangshi menepuk bahu Fang Yu sambil tersenyum dan berkata, haha, hargai pilihanmu sendiri. Bagaimanapun, kamu sekarang adalah anggota sekolah seni kami, jadi bekerjalah dengan giat. Aku akan meminta seseorang untuk mempromosikan mata kuliah pilihan ini. Setelah mengatakan itu, Wang Yangshi ingin berbalik dan pergi, tetapi kemudian dia teringat sesuatu dan berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, meskipun hanya ada 1 kelas seminggu, masih ada kursi yang dipesan di kantor. Itu di lantai 2 gedung kantor Fakultas Seni. Kamu bisa pergi dan melihatnya sekarang. Baiklah. Fang Yu memasukkan jadwal itu ke dalam sakunya, berjalan perlahan menyusuri gedung kantor, dan berjalan di jalan sekolah. Setelah sekolah dimulai, ada banyak siswa di jalan sekolah. Saat itu pukul 11.30 pagi dan banyak siswa sudah menuju ke kafetaria. Fang Yu juga ingin pergi ke kafetaria, tetapi dia tidak memiliki kartu kampus dan tidak dapat melakukan pembelian apapun di sana. Jadi Fang Yu harus melupakan ide ini dan berjalan menuju sekolah seni. Semakin dekat Anda ke fakultas seni, semakin sedikit pria yang Anda lihat. Pria cenderung lebih ilmiah dan wanita cenderung lebih sastrawi. Ini telah menjadi tradisi di Tiongkok selama bertahun-tahun. Fang Yu datang ke gedung kantor, berjalan ke lantai 2, dan melihat sebuah kantor. Bagian dalam kantor dibagi menjadi banyak bagian, masing-masing bagian mewakili seorang profesor atau dosen. Fang Yu melihat namanya di pintu kompartemen di ujung sisi lain. Itu mejanya. Pada titik ini, bilik-bilik lainnya sebagian besar kosong, hanya beberapa instruktur yang bekerja. Fang Yu tidak kembali ke mejanya tetapi langsung keluar dari kantor. Saat itu, seorang pria tampan berkacamata berbingkai emas menghampiri kami. Usianya sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jas dan dasi dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia mengangguk ke arah Fang Yu lalu berjalan masuk ke kantor. Fang Yu menoleh dan menatap punggung pria itu, matanya bergerak sedikit. Meskipun saya menggunakan metode penyembunyian dan menyembunyikannya dengan sengaja, tetapi Fang Yu masih merasakan aura yang sangat halus terpancar darinya. Itu bukan aura seorang prajurit, tetapi aura yang mirip dengan pembuat perintah yang pernah dilihatnya sebelumnya. Penyihir. Fang Yu memperhatikan pria itu kembali ke mejanya. Di pintu bilik itu tertulis namanya, Ji Feng. Jabatannya, dosen. Fang Yu diam-diam mengingat nama itu, meninggalkan kantor dan berjalan menuruni tangga. Bagaimana mungkin seorang profesor di Sekolah Sastra Universitas Nandu bisa menjadi seorang pesulap? Apakah dia juga anggota Ordo? Jika dia seorang yang tertib, alasan mengapa dia muncul di Universitas Nandu sudah jelas. Dia pasti datang ke sini untuk Fang Yu. Kau sengaja menyembunyikan auramu agar aku tidak menyadarinya, tapi sayangnya, pencapaianmu dalam ilmu sihir tidaklah cukup baik. Fang Yu sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum yang sedikit sarkastik, dan perlahan berjalan menuruni tangga. Saat berjalan menuruni tangga, Fang Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Ada kemungkinan juga bahwa pembuat pesanan bernama Ji Feng ini tidak datang menemuinya. Mudah untuk mengonfirmasinya. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Guo Gang di Departemen Sumber Daya Manusia. Apakah ada dosen bernama Ji Feng di sekolah seni? Tanya Fang Yu. Coba saya periksa. Ya, ada seorang dosen bernama Ji Feng. Apakah Anda ada hubungannya dengan dia? Tanya Guo Gang. Aku ingin tahu, kapan Ji Feng datang bekerja di Universitas Nandu? Tanya Fang Yu. Pada bulan April tahun ini, karena seorang dosen di sekolah seni sedang cuti hamil, kami merekrut seorang dosen dari luar. Dosen Ji Feng sangat berkualifikasi dan lulus dari Universitas Jingcheng. Saya sendiri yang merekrutnya. Guo Gang memperkenalkan. Terima kasih. Fang Yu menutup telepon. Ji Feng datang ke Universitas Nandu pada bulan April. Saat itu, Fang Yu masih di sekolah menengah Jianghai, 2 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Jelas, target Ji Feng bukanlah Fang Yu. Atau mungkin Ji Feng bukanlah seorang pemberi perintah, dia hanya seorang penyihir. Tetapi jika dia seorang penyihir, mengapa dia datang ke universitas untuk menjadi dosen dan menyembunyikan auranya? Hanya untuk menghindari menarik perhatian. Itu tidak perlu. Kebanyakan orang di universitas itu adalah manusia biasa, dan mereka sama sekali tidak dapat merasakan aura penyihir. Bahkan jika Ji Feng tidak menyembunyikannya, tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa dia adalah seorang penyihir. Tapi dia bersembunyi sepanjang waktu. Ini menunjukkan bahwa dia memang punya tujuan datang ke Universitas Nandu. Dia menyembunyikan kehadirannya dan bersembunyi di Universitas Nandu. Dia pasti sedang melakukan sesuatu. Lagi pula, kemungkinan besar dia seorang pemesan. Ada orang-orang di universitas yang bisa menjadi target Ordo. Menarik. Setelah menyelesaikan masalah ini, Fang Yu tahu bahwa target pihak lain bukanlah dirinya. Dia merasa sangat senang dan berhenti memikirkannya.
Tidak peduli siapa target Ji Feng, selama dia tidak memprovokasi dia, semuanya akan baik-baik saja. Fang Yu melewati gedung pengajaran dan melihat seorang gadis yang dikenalnya. Dia Ye Sengsui, orang yang baru kutemui tadi malam. Ye Sengsui berjalan menuruni tangga sendirian. Aura dingin yang terpancar darinya membuat orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekatinya sama sekali, dan mereka hanya bisa menonton dari jauh. Bukan hanya anak laki-laki saja, bahkan anak perempuan pun diam-diam menatap Ye Sengsui dengan rasa iri di mata mereka. Ye Sengsui adalah mahasiswa tahun kedua. Ketika pertama kali masuk ke Fakultas Seni, ia menjadi dewi yang diakui dan menjadi objek impian banyak anak laki-laki. Ye Sengsui memiliki pengagum di semua departemen utama. Akan tetapi, ini hanyalah kekaguman sepihak. Temperamen Ye Sengsui terlalu dingin, membuat orang merasa sulit untuk didekati. Banyak sekali lelaki pemberani yang berani mendekatinya, namun mereka langsung menjauh karena mukanya yang dingin. Setelah setahun, citra Ye Sengsui yang angkuh tertanam dalam hati setiap siswa dan ia menjadi seseorang yang hanya bisa dikagumi dari jauh. Bahkan pemuda yang kaya dan berkuasa tidak berani melampaui batas ini. Karena keluarga Ye di belakang Ye Sengsui memiliki latar belakang yang lebih kuat daripada mereka semua. Bab 379 Hati Raja Abadi. Fang Yu berjalan ke samping, tidak ingin terlihat oleh Ye Sengsui. Namun, ketika Ye Sengsui mengangkat matanya, dia melihat Fang Yu. Matanya yang indah bergerak dan dia berjalan cepat ke arah Fang Yu. Tuan Fang, apakah Anda juga belajar di universitas ini? Ye Sengsui berjalan mendekati Fang Yu, tersenyum lesung pipit dan bertanya. Tidak, aku hanya datang berkunjung, jawab Fang Yu. Berkunjung, apakah Anda ingin melanjutkannya sekarang? Saya bisa menjadi pemandu wisata Anda. Ye Sengsui terkekeh. Tidak perlu, aku mau pergi saja, kata Fang Yu. Melihat Ye Sengsui mengambil inisiatif untuk menghampiri seorang anak laki-laki dan berbicara dengannya, para siswa di sekitarnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin seorang Dewi Es berinisiatif untuk berbicara dengan seseorang? Dan orang itu adalah seorang anak laki-laki. Tidak seorang pun menikmati perlakuan seperti ini sepanjang tahun lalu. Semua orang memandang Fang Yu, mengamatinya dari atas ke bawah, tetapi tidak dapat melihat apapun. Satu-satunya hal yang pasti adalah Ye Sengsui sangat akrab dengan bocah ini. Karena Ye Sengsui tersenyum. Bagi banyak anak laki-laki, ini adalah pertama kalinya mereka melihat senyum Ye Sengsui. Cantik bagaikan bunga yang sedang mekar. Begitu cantik. Banyak anak laki-laki yang tampak mabuk. Sekarang kamu sudah di sini, jangan terburu-buru pergi. Kawasan Universitas Nandu termasuk dalam 3 besar di Tiongkok, dan aku jamin masih banyak tempat yang belum aku kunjungi. Ye Sengsui berkata dengan tegas sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Pernyataan ini memang benar. Universitas Nandu memang tampak sangat besar. Satu-satunya tempat yang dilalui Fang Yu adalah gedung perkantoran dan gedung pendidikan. Tetapi Fang Yu tahu bahwa Ye Sengsui sangat antusias karena dia punya sesuatu dalam pikirannya. Dia tidak punya niat untuk bekerja sama dengan Ye Sengsui. Lupakan saja, aku sudah jalan-jalan sepanjang pagi dan aku sedikit lelah, kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Ye Sengsui berhenti berbicara dan mengikuti Fang Yu tanpa suara. Mereka berdua benar-benar berjalan bersama. Mereka tampak seperti pasangan. Mungkinkah pria ini adalah pacar baru Dewi Ye? Lagi pula, liburan musim panas baru saja berakhir, jadi wajar saja jika Dewi Ye punya perasaan padanya. Menurutku itu hampir pasti. Kalau dia bukan pacarnya, bagaimana Dewi Ye bisa begitu dekat dengannya dan masih bisa tersenyum saat berbicara dengannya? Setelah memastikan hal itu, banyak anak laki-laki yang patah hati dan meratap. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Setelah berjalan beberapa saat dan ditatap oleh semua jenis orang, Fang Yu berhenti, menoleh untuk melihat Ye Sengsui dan berkata. Kalau kalimat ini didengar orang lain, pasti akan menimbulkan sensasi. Merupakan suatu kehormatan bagi pria manapun untuk memiliki wanita cantik seperti Ye Sengsui di sisinya. Fang Yu benar-benar mengatakan bahwa Ye Sengsui berkulit tebal. Bukankah ini terlalu tidak romantis? Tuan Fang, saya hanya berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan apa yang ingin saya katakan. Anda telah menolak saya bahkan sebelum saya tahu apa yang saya inginkan dari Anda. Sebelum Ye Sengsui sempat menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu berbalik dan pergi. Ye Sengsui harus menelan kembali kata-kata yang setengah diucapkannya, menggigit bibir merah mudanya, dan mengikuti langkah Fang Yu lagi. Sebagai putri tertua keluarga Ye, dia memiliki banyak suara dalam keluarga. Karena itu, dimanapun di rumah atau di luar, setiap orang yang bertemu dengannya akan bersikap hormat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan sikap seperti Fang Yu. Namun tidak ada sedikit pun rasa marah di hati Ye Sengsui. Dia yakin bahwa Fang Yu adalah orang yang dia dan keluarga Ye butuhkan, dan dia akan mencari bantuan Fang Yu apapun yang terjadi. Dibandingkan dengan masa depan keluarga Ye, muka dan harga diri dapat dikesampingkan. Fang Yu berjalan tergesa-gesa. Ia tidak menuju gerbang sekolah, tetapi justru menuju ke arah sebaliknya, ke dalam kampus. Di depan sini ada sekolah ilmu hayati,
Di depan sana ada sekolah fisika, dan di depan sana ada Danau Qinzhou yang terkenal. Ye Sengshui berjalan di samping Fang Yu dan memperkenalkan dirinya tanpa peduli apakah Fang Yu mendengarkan atau tidak. Danau binatang. Fang Yu menoleh menatap Ye Sengshui dengan bingung. Ye Sengshui menutup mulutnya dan terkekeh, tidak menunjukkan ekspresi dingin yang ditunjukkannya di depan orang luar, dan berkata, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Tapi itu salah. Ketekunan berarti tekun, dan panen berarti panen. Presiden pertama Universitas Nandu memberi nama danau ini Qinzhou, yang menyiratkan bahwa ia berharap agar para mahasiswa Universitas Nandu belajar dengan tekun dan memperoleh hasil sebanyak mungkin. Fang Yu mengangguk, dan keduanya terus berjalan maju. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan danau Qinzhou. Danau ini sangat besar, lebih besar dari yang dibayangkan Fang Yu. Sekilas, saya bahkan tidak bisa melihat pagar pembatas di sisi berlawanan. Ini adalah danau alami terbesar di Nandu. Pagar pembatas di sekitarnya ditambahkan saat sekolah dibangun untuk mencegah siswa terpeleset dan menyebabkan kecelakaan, kata Ye Sengshui. Fang Yu berjalan ke pagar pembatas dan melihat ke arah danau. Air danau di sini berwarna hijau tua dan Anda tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam air. Konon katanya bagian terdalam danau Qinzhou hampir 100 meter, jadi tidak terlalu aman. Ye Sengshui melanjutkan. Fang Yu melihat sekelilingnya dan mendapati banyak lelaki dan perempuan berpasangan, bergandengan tangan, dan berjalan perlahan di tepi danau. Ada bangku-bangku batu di setiap jarak di depan pagar pembatas untuk orang-orang beristirahat. Semua mahasiswa di Universitas Nandu seperti ini. Mereka suka menyebut danau ini danau binatang karena banyak pasangan yang suka berjalan-jalan di sini. Ye Sengshui tampaknya benar-benar menganggap dirinya sebagai pemandu wisata dan menjelaskan, mengapa disebut danau binatang buas hanya karena pasangan-pasangan datang ke sini untuk jalan-jalan. Apakah pasangan-pasangan ini melakukan sesuatu yang biadab? Fang Yu bertanya dengan serius. Mendengar pertanyaan ini, Ye Sengshui mendongak ke arah Fang Yu dan mendapati Fang Yu memiliki senyum jenaka di wajahnya. Wajah Ye Sengshui sedikit memerah, tetapi dia tetap menjawab, aku tidak tahu. Tepat saat Fang Yu dan Ye Sengshui berbicara, seorang pria berdiri di tepi danau Qinzhou, sekitar 1000 meter jauhnya dari mereka. Tidak ada orang lain di sekitar sini. Karena danau Qinzhou begitu besar, danau ini dapat meluas hingga 2 atau 3 kilometer jika Anda menyelam jauh ke dalamnya. Kebanyakan mahasiswa yang datang untuk jalan-jalan tidak akan berjalan sejauh itu. Paling-paling mereka akan berjalan sejauh 3 atau 400 meter lalu berbalik dan kembali. Pria itu berwajah muda dan tampak tidak berbeda dengan pelajar lainnya. Dia berdiri di pagar pembatas, memegang benda aneh di tangannya. Objek tersebut berwarna putih keabu-abuan, seukuran kepala, dan memiliki banyak kerutan serta tabung kecil di atasnya. Nampak seperti jantung sebuah patung. Tapi hati ini jauh lebih besar dari hati manusia. Inilah tempatnya. Senjata ajaib yang diberikan raja kepadaku sudah mulai memberikan dampak. Pria itu berdiri di pagar pembatas, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia memalsukan identitas untuk masuk Universitas Nandu, dan mencari selama berbulan-bulan, dan akhirnya menemukan inti api bumi hari ini. Selanjutnya, bawa saja hati di tanganmu ke api di inti bumi dan bakar, niscaya hati yang telah lama tersegel ini akan hidup kembali. Setelah jantung diresusitasi, fungsi tubuh Raja Abadi dapat dipulihkan secara signifikan. Hari ketika mereka, ras abadi, akan kembali ke permukaan sudah tidak lama lagi. Lelaki itu sangat gembira. Ia menahan jantungnya dan mencondongkan tubuh bagian atasnya ke depan, siap untuk melompat ke dalam danau. Tetapi pada saat ini, 2 tali bersinar biru terbang keluar dari belakang dan mengikat tubuh pria itu. Pria itu menoleh dan melihat seorang pria tampan. Dialah Ji Feng yang baru saja ditemui Fang Yu. Cao Tian, kami dari Ordo telah mengawasinya sejak lama. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah memperkosa dan membunuh 17 wanita tak berdosa, dan membunuh 7 anggota asosiasi bela diri yang hendak menangkapnya. Dia kemudian menggunakan sihir untuk mengubah penampilannya dan menyelinap ke Universitas Nandu. Aku adalah Ji Feng, seorang penyihir bintang 4, dan aku telah diperintahkan untuk menangkapnya dan mengadilinya. Ji Feng menatap Cao Tian dengan wajah dingin dan melafalkan setiap tuduhan terhadapnya. Setelah mendengar perkataan Ji Feng, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Cao Tian. Sebaliknya, dia menyeringai dingin. Pemberi perintah, kalian bukan apa-apa. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menangkapku? Cao Tian tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama, otot-otot di tubuh bagian atasnya tiba-tiba membengkak. Ledakan. Kedua tali yang bersinar biru tiba-tiba putus. Cao Tian tertawa terbahak-bahak, menendang pagar pembatas, menghancurkannya, menyerbu ke arah Ji Feng, dan meninju Ji Feng. Ji Feng menggambar sebuah lingkaran di udara dengan tangan kanannya, membentuk segel bintang berujung 5 untuk menghalangi di depannya. Pah! Segel itu hancur oleh pukulan Cao Tian. Kau datang di waktu yang tepat. Aku sudah lama tidak membunuh siapapun karena aku menyamar sebagai seorang pelajar. Tanganku gatal untuk melakukan ini. Cao Tian tertawa keras, mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar, dan kuku-kuku tajam tumbuh di depan setiap jari, mencengkeram dada Ji Feng.
Ji Feng melangkah mundur, menangkupkan kedua tangannya, lalu segel berbentuk bintang biru berujung 5 kembali mengembun di udara. Segel itu bersinar biru, dan pada saat yang sama seberkas cahaya keluar darinya. Cao Tian tidak menghindar sama sekali dan terus menyerbu langsung ke arah Ji Feng. Ledakan. Dengan suara keras, Ji Feng mengerang kesakitan dan terlempar mundur. Lupakan saja, katakan saja apa yang ingin kau katakan, tapi biar ku beritahu dulu, aku mungkin tidak akan setuju. Fang Yu bersandar di pagar pembatas dan berkata dengan malas kepada Ye Sengsui. Ye Sengsui menunjukkan ekspresi senang dan segera berkata, begitulah, keluarga Ye kita telah. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Fang Yu tiba-tiba menoleh dan melihat ke depan. Ada apa? Tanya Ye Sengsui. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Ye Sengsui juga merasakan napas yang datang dari jauh, serta ledakan-ledakan kecil. Apakah ada prajurit yang bertempur di depan? Ye Sengsui berkata dengan ekspresi yang sedikit berubah. Mereka belum tentu pejuang. Harus dikatakan bahwa mereka berdua bukanlah pejuang, kata Fang Yu sambil menendang kakinya. Ledakan. Lempengan batu di tanah dihancurkan oleh Fang Yu, dan sosok Fang Yu menghilang dari pandangannya dalam sekejap. Ye Sengsui ragu-ragu sejenak, menggertakkan giginya, melatih keterampilannya, dan berlari cepat ke arah asal napas itu. Bab 380 mereka lagi. Tubuh Cao Tian makin membesar, otot-ototnya berwarna putih keabu-abuan seperti benda mati dan sekeras batu. Pada saat yang sama, wajahnya juga berubah drastis, dari wajah pelajar biasa menjadi ekspresi aneh dengan rongga mata yang dalam dan dagu lancip yang menonjol ke depan. Dari kejauhan, Cao Tian tampak seperti gorila abu-abu, dan tidak ada seorang pun yang akan mengira dia sebagai manusia. Ah! Cao Tian mengeluarkan raungan panjang ke langit dan bergegas menuju lokasi Ji Feng lagi. Ji Feng menyeka darah dari sudut mulutnya, mengulurkan tangannya, membuat segel sihir, lalu menangkupkan kedua tangannya. Ledakan. Saat Cao Tian hendak menerjang Ji Feng, batu-batu di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Tubuh Cao Tian yang bengkak terlempar ke samping. Wajah Ji Feng tampak serius dan dia mengepalkan tangan kirinya. Di jari tengah tangan kirinya, ia mengenakan cincin dengan safir kecil. Safir itu bersinar terang. Kemudian, Ji Feng mengulurkan tangannya ke udara dan sebuah tongkat ajaib muncul di tangannya. Tongkat tersebut panjangnya sekitar 1 meter, dengan simbol bintang di atasnya, dan juga bertahtakan permata biru. Ini adalah staf eksklusif Ji Feng. Cao Tian bangkit dari tanah, mulutnya terbuka lebar, matanya haus darah, dan dia bergegas menuju Ji Feng lagi. Elemen api, aktifkan. Ji Feng mundur selangkah, meraih tongkat itu dengan tangan kanannya dan merentangkannya ke depan. Safir pada puncak tongkat itu bersinar terang. Kemudian, bola api merah muncul di depan tongkat itu dan melesat ke arah Cao Tian. Naga api itu terbang di udara dan langsung menghantam Cao Tian. Cao Tian merentangkan kedua lengannya yang sangat kuat, menyilangkannya di depan dadanya, dan memegang naga api itu. Dia terus berjalan ke arah Ji Feng sambil memegang naga api itu. Hati Ji Feng hancur. Api yang dihasilkan mantranya begitu panas bahkan dapat melelehkan baja. Tetapi Cao Tian malah menggunakan tubuhnya untuk melawan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik Cao Tian telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Teruslah, bermainlah denganku saat aku sedang bersemangat. Cao Tian tersenyum nakal dan menyilangkan kedua lengannya di depan dada lalu tiba-tiba membukanya. Ledakan. Naga api itu roboh. Cao Tian mengambil langkah besar, datang di depan Ji Feng, dan meninjunya lagi. Wajah Ji Feng sedikit berubah dan dia mengulurkan tongkatnya ke depan. Segel bintang berujung 5 segera muncul di depan tongkat itu, menghalangi pukulan Cao Tian. Ledakan. Segelnya hancur lagi. Penyihir. Aku ingin melihat berapa banyak pukulanku yang bisa kau tahan. Cao Tian tersenyum haus darah, mengangkat tinjunya, dan mulai menyerang Ji Feng dengan ganas. Ji Feng tampak tidak senang. Sebagai seorang penyihir, hal yang paling tabu adalah bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan lawan. Terlebih lagi, kekuatan fisik lawan Cao Tian telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika Ji Feng terkena satu pukulan saja, dia pada dasarnya akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Saya adalah pesulap bintang 4 Ji Feng, dan saat ini saya sedang menjalankan misi di Universitas Huaibei Nandu. Kekuatan orang yang menjadi target Cao Tian melebihi ekspektasi, dan dia membutuhkan dukungan segera. Ji Feng diam-diam melafalkan rumus sihir dalam benaknya dan menggunakan sihir mental untuk mengirimkan suara kembali ke markas. Setelah berkata demikian, Ji Feng meraih tongkat itu dan menggunakan semua yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya untuk membentuk satu demi satu segel pertahanan dengan kecepatan tercepat guna menahan serangan Cao Tian. Namun serangan Cao Tian menjadi semakin ganas, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan terus meningkat dengan mantap. Energi dalam tubuh Ji Feng terbatas. Dalam situasi pasif seperti itu, dia akan segera tidak mampu bertahan. Ledakan. Cao Tian meraung dan meninju lagi. Segel itu hancur seketika. Namun, segel itu gagal sepenuhnya menahan kekuatan pukulan itu. Engah. Ji Feng terkena pukulan keras di dada, memuntahkan banyak darah dan jatuh ke belakang.
Cao Tian melangkah ke arah Ji Feng selangkah demi selangkah dan bercanda, terus. Kenapa tidak dilanjutkan, Tuan? Ji Feng berusaha mengangkat kepalanya, mulutnya penuh darah, dan menatap Cao Tian dengan pucat. Cao Tian melangkah 2 langkah ke arah Ji Feng dan berkata dengan nada merendahkan, yang disebut sebagai pemberi perintah itu sangat lemah. Kau masih ingin menangkapku? Haha. Cao Tian tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya segera berhenti. Dia merasakan ada kehadiran seseorang yang mendekat dengan cepat. Bengsi, Wang Rang harus fokus pada bisnis dulu. Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinga Cao Tian. Cao Tian terkejut dan menyadari bahwa dia telah membuang banyak waktu untuk Ji Feng. Api di pusat bumi telah ditemukan, dan sekarang prioritas utama adalah membakar jantung Raja Abadi. Cao Tian menjadi tenang, menendang Ji Feng, lalu berbalik dan berlari menuju Danau Qinsou, melompat ke danau, dan bergegas ke dasar danau. 2 detik kemudian, sebuah sosok jatuh dari udara. Itu Fang Yu. Bagian jalan tepi danau ini sekarang berantakan. Ada lubang-lubang yang runtuh dan bercak darah di mana-mana. Fang Yu berbalik dan melihat Ji Feng tergeletak di tanah, batuk darah. Target Ordo memang orang lain. Fang Yu berpikir dalam hati. Di mana targetnya? Fang Yu berbalik dan menatap danau. Danau itu tenang saat ini. Tetapi Fang Yu tahu bahwa pihak lain telah menyelam ke dalam danau. Apa yang ada di danau ini? Mengapa harus melompat ke dalamnya? Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju Ji Feng yang terjatuh ke tanah. Pada saat ini, Ji Feng terluka parah dan sekarat. Tulang dadanya patah dan bahu kanannya hancur total akibat tendangan Cao Tian. Melihat Fang Yu mendekat, mata Ji Feng sedikit berubah. Apa yang ingin didapatkan orang itu dengan melompat ke danau? Tanya Fang Yu. Ji Feng masih waspada dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di belakang Fang Yu. Ye Sengsui tiba dan melihat situasi di tanah dan Ji Feng yang terluka, wajahnya berubah. Guru Ji, Ye Sengsui melangkah maju dengan cepat. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Fang Yu. Dia adalah guru di sekolah seni kami. Tentu saja aku mengenalnya. Ye Sengsui menjawab sambil berjongkok dan bertanya, Guru Ji, apa kabar? Aku akan segera mengirim seseorang ke sana. Jangan sebarkan ini ke publik. Ji Feng berkata dengan susah payah, rekan-rekanku akan segera datang, ayo cepat pergi. Ye Sengsui bingung dan tidak tahu apa maksud Ji Feng. Dia selalu mengira bahwa Ji Feng hanyalah seorang dosen biasa, manusia biasa. Namun saat ini, tampaknya tidak. Dia adalah seorang penyihir dan anggota organisasi Ordo, kata Fang Yu. Orang yang memberi perintah. Mata Ye Sengsui bergerak sedikit. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia bersembunyi di Universitas Nandu, mungkin karena suatu tujuan tertentu, dan targetnya sekarang ada di danau, kan? Fang Yu menatap Ji Feng dan jantung Ji Feng berdebar kencang. Dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar mengetahui identitasnya dan bahkan memberitahunya misinya. Siapa orang ini? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mengetahui identitas Ji Feng, Ye Sengsui sedikit bingung. Mengapa orang itu melompat ke danau? Apa yang ada di dalam danau? Fang Yu bertanya lagi. Ji Feng ragu sejenak lalu menjawab, aku juga tidak tahu, tapi dia pernah berdiri di tepi danau dan bergumam sendiri. Ji Feng mengulangi apa yang dikatakan Cao Tian. Senjata ajaib yang diberikan kepadaku oleh Raja. Raja, belakangan ini, satu-satunya orang yang sering menyebut kata, Raja, sepertinya hanyalah Yan Yao dan sekelompok orang bawah tanah yang saya temui tadi malam. Kelompok orang ini lagi, apa yang ada di danau ini? Secara intuitif, Fang Yu tidak merasakan aura aneh di dekat danau. Ngomong-ngomong, waktu aku ketemu Cao Tian, dia lagi pegang sebuah benda di tangannya. Bentuknya agak mirip hati, tapi ukurannya besar banget, warnanya putih keabu-abuan, kata Ji Feng. Hati, Fang Yu sedikit mengernyit. Melompat ke danau sambil memegang hati, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Lupakan saja, ayo turun dan lihat. Fang Yu berhenti memikirkannya, melangkah maju 2 langkah, dan melompat ke dalam danau. Jangan turun. Cao Tian itu, batuk. Ji Feng ingin menghentikan Fang Yu agar tidak melompat ke danau, dan berteriak dengan penuh semangat, tetapi dia batuk seteguk darah sebelum dia selesai berbicara. Guru Ji, lukamu terlalu serius, kata Ye Sengsui. Dia tidak bisa melompat turun. Orang di danau itu monster. Jika dia menyentuhnya, dia pasti akan terbunuh. Kata Ji Feng kepada Ye Sengsui. Bahkan dia, seorang penyihir bintang 4, bukanlah tandingan Cao Tian. Jika Fang Yu ikut campur, itu sama saja dengan mencari kematian. Ye Sengsui menatap danau dan tidak berkata apa-apa. Fang Yu telah melompat masuk, dan dia tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin. Lagi pula, dia tidak ingin menghentikan Fang Yu. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyaksikan kemampuan Fang Yu dengan matanya sendiri. Semboyan keluarga yang ditinggalkan leluhur keluarga Ye menyebutkan bahwa siapa yang dapat mewarisi kekuatan naga akan memiliki kemampuan luar biasa untuk pergi ke surga dan bumi.